Ya, ketika di akhir zaman dia akan menghakimi semua. Oke, Pak Jones. Lanjut, Bang Kademo. Pak Jones, berarti ada yang kurang itu analoginya. Coba analoginya ini dilihat ulang Pak Jones. Di mana itu kemudian dosa warisnya kalau analoginya mobil tadi itu? Di mana dosa waris, di mana dosa perbuatan? Kan yang dihakimi dosa perbuatan, Pak, bukan dosa waris. Dosa waris kan sudah diampuni. Yang dihakimi dosa perbuatan. Karena kan perbuatan Bapak apakah tidak berbuat lagi? Nah, ini hendak Bapak bebaskan. Oke. Yang dosa warisnya di mana itu tadi? Kalau mobil yang di mobil, yang analoginya mobil tadi, yang mana tadi? Yang analoginya itu, yang analoginya mobil tadi Pak Yunus. Biar tepat analoginya itu. Iya, tadi kan kesalahan. Aduh, berisik sekali Pak Kinamo ya. Mateo. Iya, izin dulu Bang Jones. Izin dulu, Bang Jones. Izin. Ada Gurunda. Saya izin dulu. Siapa Bang Suma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, saya nyimak sebentar, silakan. Oh ya, baik, Bang. Dilanjut, Bang Jones. Silakan, Bang. Berisik saya punya berisik banget. Berisik kamu Kinamo. Iya, berisik Pak. Iya benar. Sorry. Lanjut Bang Kademo. Bang John, narasinya tadi. Lanjut. Ya. Ya, lanjut aja. Harus itu kalau tadi dianalogikan dengan ketabrakan mobil tadi, ya itu sudah ditebus. Artinya sudah selesai satu kali, itu termasuk dosa waris dan dosa perbuatan. Semua itu sebenarnya sudah ditebus di situ. Ya, cuman dosa perbuatan yang bersyarat. Kamu harus mengikuti Yesus karena Yesus kan sudah menyatakan dalam berbagai ayatnya sudah disampaikan, ya. Nah, itu sudah dinyatakan bahwa kamu harus mengikuti Dia, baru kamu mendapat keselamatan itu kekal, gitu. Gitu ya. Iya. Tapi tadi Pak John tadi mengatakan bahwa di pemahaman Anda itu tidak ada lagi neraka. Tadi katanya kan ternyata Anda juga mengenal juga dosa perbuatan kan? Di mana kira-kira tuh? Ya. Ya kan Anda juga mengenal dosa perbuatan. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa kami nggak ada neraka gitu. Ternyata juga Anda mengenal dosa perbuatan ya. Siapa yang berbuat salah pasti konsekuensinya itu pasti neraka. Kemudian siapa yang berbuat dosa ya neraka ya. Berbuat baik ya tentu konsekuensinya itu surga. Jadi ternyata juga Bang John mengenal itu dosa perbuatan gitu kan. Tapi Anda mengatakan tadi nggak ada surga, nggak ada neraka bagi kami ya. Itu lagi Bang John. Coba dijelaskan Bang John. Ya nggak bingung kita kan. Biar jelas narasinya nih diskusi kita. Ya betul Pak Farid. Terima kasih ya. Jadi ketika kita berkehendak itu kita berbuat salah, itu berarti kamu memilih kehendak kepada iblis. Nah, itu otomatis kamu akan mengikut bersama iblis. Itu udah otomatis, Pak. Cara pemikirannya bukan neraka itu buat kita terus kok kita berbuat salah. Enggak, berarti ketika kamu memilih berbuat salah dan kamu pertahankan itu, artinya kamu berkehendak bebas, kamu memilih kepada kehendak iblis. Nah, kamu bersamalah dengan iblis di neraka. Begitu pengertiannya, Pak. Bukan berarti manusia ini memang neraka itu tidak diciptakan buat manusia, tetapi buat iblis. Nah, kamu ketika kehendak kamu memilih untuk berpegang atau standing by iblis, ya kamu tetap ya pada iblis. Iblis itu tujuannya neraka. Tapi bagaimana Pak John? Tunggu dulu Pak John. Bagaimana kira-kira kalau saya merujuk kepada peristiwa penyaliban Yesus? Itu kan Yesus disalib karena pengaruh iblis kepada Judas kan, Judas Iskariot itu. Dicoba merasuk satu godaan iblis ke Judas sehingga Judas ini mengkhianati Yesus. Jadi menurut Anda ini gimana nih prosesnya itu? Katanya iblis kan istilahnya posisi iblis ini seperti apa? Rupanya juga iblis mencoba Yesus. Ya kemudian iblis menggoda Judas Iskariot sehingga Yesus disalibkan, gitu kan? Jadi coba diketemukan dulu nih, dinarasikan secara sempurna lah supaya kami bisa paham benar nih. Ya. Makanya ketika iblis itu malaikat itu dijatuhkan ke dunia dan menjadi iblis, dia memang mau tidak mau dia menguasai dunia, mau tidak mau. Nah,
ketika Allah itu mempunyai satu grand design bahwa dia harus menyelamatkan manusia dengan penebusan dosanya, otomatis karena kan manusia ada di dunia. Iblis itu, malaikat yang dijatuhkan menjadi iblis itu juga ada di dunia. Otomatis dia tidak akan tinggal diam. Bukan cuma Yudas yang dimerasuki oleh iblis, Petrus juga sama. Petrus itu loh, Petrus yang murid kesayangan Yesus juga sama dirasuki oleh iblis. Ya, karena iblis bermain di dalam peristiwa ini. Semua dia ikut campur dalam peristiwa ini. Baik Petrus yang mau menghalangi Yesus untuk tidak terjadi penyalipan ini, itu juga pengaruh dari iblis. Yesus kan langsung menghardik. Ya, Petrus itu ada nggak tuh? kira-kira kalau misalkan ini misalkan ya ibaratnya ini Bang. Nah, misalkan kalau nggak ada pengaruh iblis kepada Yudas Iskariot yang notabene mengkhianati Yesus, kira-kira ada nggak konsep penyaliban itu Pak Jones kira-kira dalam ajaran pengajaran Anda itu? Iya, begini. Seandainya nih kita bicara Seandainya kita bicara andai-andai ya. Ya, Kalau bicara andai-andai, misalnya seandainya tidak terjadi penyalipan, tidak jadi penumpahan darah untuk penebusan dosa, ya kita tetap berdosa, Pak. Dan kita semua masuk dalam neraka bersama dengan iblis. Karena bos kita besar, Adam sudah ikut dalam neraka. oke. Kalau begitu, ya saya nggak suka apa ya? Seandainya. Iya, lah. Silakan Bang Irwan, serahkan sama gurunda kita ini. Ya, baik Saya Bang Farid. Terima kasih. permisi menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwin. Oke, lanjut. Bang Suma silakan, Agurunda Bang Suma. Assalamualaikum. Baik, sahabatku Bang Farid, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sangat menarik ya teman-teman sekalian. Namun kalau kita melihat mata rantai pengajaran, maka kita harus mendudukkan perkara ini pada tempat yang seharusnya, sehingga diskusi kita itu tidak campur aduk antara ajaran Yahudi, ajaran Kristen, antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Karena ini adalah dua ajaran yang berbeda, dua tokoh yang berbeda, dua keyakinan yang berbeda, dua konsep keagamaan yang berbeda. Nah, sedangkan kita tahu saudara-saudara Kristen itu cenderung kemudian mencampur adukkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus, sehingga terjadi kerancuhan dan kita melupakan pokok awal, di mana Yesus hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, sedangkan Paulus diperuntukkan untuk non Bani Israel. Kristen tampil di panggung seakan-akan ingin membawa kita lupa dengan kaidah itu, bahwa Paulus ini spesial untuk non-Yahudi, Yesus spesial untuk Yahudi. Kristen mencampur adukkan sehingga ketika berdiskusi ketimpangan demi ketimpangan itu muncul kemudian. Kita cabut dari akar awal. Kita ambil dari Galatia 3. Galatia di bab 3 ini, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini ini siapa? Mungkin saudara Jones bisa tunjukkan ke saya. Kita yang dimaksud di sini dalam bahasa Yunaninya adalah hemas. Itu ditujukan kepada siapa? Kami, kita, kepada kita, kitakah, atau kamikah, atau siapa yang dimaksud dengan kata hemas dalam bahasa Yunani? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kata kita dulu, kita selesaikan. Ini kita di sini untuk siapa? Untuk orang Roma kah? Untuk orang Indonesia kah? Atau untuk orang Yahudi? Silakan Pak Jones. Oke, thank you Bang Juma. Tolong saya jangan dipotong ya, saya jelaskan. Silakan. Tolong saya jangan dipotong ya, saya jelaskan. Silakan Bang, silakan. Jadi begini, kalau pemahaman kamu ini sebenarnya dalam Alkitab, dalam ajaran kekristenan, titik sentral kita pada Yesus sebenarnya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu. Titik sentral kita pada Yesus. Jadi hanya satu tokoh sentral kita, Yesus. Sebenarnya, ya. Jadi tidak ada kaitan dengan Yahudi dan apa kamu narasikan tadi itu salah sekali ya. Bahwa yang tadi Paulus juga, itu Paulus cuma utusan dari Yesus kok. Kenapa dia jadi pengaruh? Tidak.
Yang dia bawa ajaran adalah ajaran Yesus. Satu ya. Nah yang kedua, kalau kamu bilang ini buat cuman bangsa Israel, apakah Adam itu bukan cucu kita, nenek moyang kita bersama? Kamu punya pemahaman apa tentang itu dengan Adam? Adam itu bukan cuma melahirkan Yahudi loh. Dia akan berbanjaran melahirkan kita juga. Itu harus kamu logika. Sementara yang ditebus itu bukan cuma dari Adam yang diselesaikan permasalahan oleh Allah itu. Yesus itu yang Allah itu menyelesaikan permasalahan dari Adam. Berarti permasalahan kita semua yang diselesaikan oleh Yesus. Itu logik kamu dipakai Bang Juma yang terhormat. Tolong kamu jangan membaurkan semua ini jadi kacau balau. Ya, ini saya luruskan. Kenapa saya bilang tadi Yesus itu bukan buat cuma bangsa Yahudi. Kalau kamu tarik garis ke situ, ini bagaimana Adam? Adam ini kan dia untuk semua, bukan untuk bangsa Yahudi. Kita bukan lahir dari bangsa Yahudi, kita lahir dari Adam yang berbanjaran sampai kepada kita. Nah, dosa itu yang ditebus oleh Yesus, Adam, bukan titik poin di Yahudi. Dia berangkat dari Yahudi karena dia memang mulainya dari Yahudi. Itu satu konsekuensi logis yang kamu harus cerdas di situ melihat. Ya, saya tekankan, kamu harus cerdas Juma melihat itu, bahwa dia berangkat dari Yahudi. Itu kamu harus cerdas lihat itu. Nah baru kamu lihat cara pengajaran semua. Bagaimana Yahudi menyampaikan pengajaran itu sampai kepada titik Yesus. Bahwa dia berseberangan dengan Yesus nanti di perjanjian baru. Itu udah konsekuensi logis daripada Yahudi. Tetapi adakah tidak Yahudi yang mengikut Yesus? Lah itu 12 murid Yesus itu Yahudi. Ya, jadi dari situ udah kelihatan bahwa ini memang dia berangkat dari Yahudi. Itu harus kecerdasan kita melihat itu. Jangan kamu baurkan antara Yahudi dengan seluruh dunia. Ayat Yohanes 3 ayat 16 saja sudah disampaikan. Karena kasih Allah akan dunia ini. Dunia bukan Yahudi ini. Itu kamu harus baca. Clue-clue dalam Alkitab itu kamu baca dulu. Baru kamu bisa bernarasi bebas sesuka kamu. Baca dulu ya. Itu disilakan dunia ini. Karena kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di surga, bukan di dunia ini. Dunia ini fana. Oke? Nah, jadi bukan kamu udah nggak usah kamu bentar balik dengan segala macam kamu kebingungan kamu dengan bahwa ini Yesus cuma buat bangsa Israel. Itu dia katakan itu adalah yang dia bilang hanya untuk bangsa Israel. Kamu lihat teks masing-masing. Jangan banyak ayat-ayat di bawah. Satu ayat saya jelaskan buat kamu. Itu buat perempuan Kanaan dan konteks apa Yesus berkata itu. Itu harus kamu clear semuanya ya. Nah, makanya ketika di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan buat dunia, sebenarnya kamu sudah nggak usah confuse kalau kamu orang cerdas. Ya, kalau kamu cerdas, kamu tidak akan confuse dengan itu. Jelas ini Yesus buat dunia ini, bukan buat Yahudi. Oke? Belum lagi baptisan nanti saya jelaskan. Silakan, Juma. Oke, baik. Jadi Saudara Jones kelabakan ketika saya bertanya Galatia 3 nomor 13 ini, Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Jadi Saudara Jones kayak kebakaran jenggot, ya jenggot atau jenggot, kebakaran jidat ya. Karena kenapa? Sebenarnya hukum Taurat itu dari ukurannya itu di sini loh. Ini ukurannya supaya kita bisa menentukan siapa serigala di sini. Karena di ajaran Yesus memang akan muncul serigala. Serigala itu berlaku seperti domba. Jadi segala kemudian tipu daya mereka akan jual demi untuk mengatakan dirinya itu pengikut Yesus, padahal mereka bukan pengikut, mereka adalah pentuhan, orang-orang asing yang muncul di pengajaran Yesus. Kemudian Galatia 3 ini merontokkan dan menggulung mimbar gereja. Kenapa demikian? Karena hukum Taurat itu bukan untuk Roma. Hukum Taurat itu bukan untuk Vatikan, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Indonesia. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi ketika ada oknum yang datang untuk membatalkan atau menebus hukum Taurat, maka hukum Taurat ini ditebus untuk yang mempunyai hukum Taurat. Gitu. Cara belajarnya harus pakai otak, jangan pakai tumit. Bagaimana mungkin orang Kristen ini bisa dianggap sebagai pengikut Yesus, sedangkan kitab yang digenggam oleh Yesus pada hari Sabat ketika dia masuk ke dalam sinagoge, bait suci atau bait Allah atau baitullah, mengajarkan kepada Bani Israel, yang dibacakan bukan surat-surat Paulus, yang dibacakan itu adalah kitab Yesaya. Kitab Yesaya misalnya kita ambil dari Yesaya 52 nomor 11. Menjauhlah kalian, keluarlah kalian dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Apa yang najis ini? Orang-orang yang tidak bersunat.
Jadi bagi pengajaran Yesus, orang yang tidak bersunat alias Kristen ini adalah manusia najis. Ini yang perlu dipahami oleh orang Kristen. Memang pedis, tapi kebenaran itu harus ditegakkan. Menjauhlah, jauhkan diri kalian, keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada orang-orang yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah diri kalian, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Elohim. Kenapa dikatakan najis orang-orang Kristen ini? Kalau orang Islam mengatakan orang Kristen itu kafir. Kalau orang Yahudi, kalau Yesus, ajaran Yesus, orang Kristen itu orang najis. Kita lihat dari awal, dari Yesaya 52 nomor 1. Jadi nggak usah emosi, kita sebarkan kebenaran. Memang pahit. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat nonotnya yang akan masuk ke dalammu. Jadi orang Kristen ini orang najis, orang yang dianggap kemudian sebagai Abu Dazarah oleh orang Yahudi. Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita. Kita di sini adalah Bani Israel, bukan orang Kristen. Jadi kalaupun Yesus itu datang menebus, kutuk hukum Taurat, maka yang ditebus di sini adalah hukum Taurat untuk yang punya. Kalau Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan, maka Undang-Undang Dasar 45 dihapuskan bukan untuk orang Malaysia, bukan untuk orang Filipina, bukan untuk orang Amerika, tapi untuk yang punya Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang punya Undang-Undang Dasar 45? Rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia? Orang waras tahu ini Undang-Undang 45 adalah undang-undang yang mengikat orang Indonesia. Maka kalau itu mau ditebus, maka ditebus untuk pemiliknya, bukan tetangga untuk Malaysia. Nah, sekali lagi saya katakan kepada saudara Jones, jualan Anda itu mungkin bisa di gereja, tapi di depan orang-orang yang menggunakan akal sehat, yang mengerti Bible, itu tidak akan mungkin Anda bisa lolos. Kristus telah menebus kita. Kita di sini adalah Bani Israel. Kenapa? Karena yang punya Taurat itu adalah Bani Israel. Kristen muncul nanti ratusan tahun kemudian. Kalaupun ada indikasinya, indikasi Kristen muncul di Antioquia. Makanya Galatia ini sebenarnya bukan untuk orang Yahudi. Galatia ini adalah untuk jemaat di luar Yahudi. Oke? Jadi kalau dikatakan bahwasanya berbicara mengenai Galatia, ada dua rujukan. Yang pertama adalah kerajaan purba bangsa Galatia di pedalaman dataran tinggi raya Asia Kecil. Itu kemudian di seputar di daerah Turki atau Prigia atau Kapadokia. Di sana tuh tempatnya tuh. Itu Galatia. Terus kemudian yang kedua, satu wilayah di antara provinsi yang ada di Romawi. Itu bisa kita lihat kemudian protektorat Romawi, di mana Galatia ini masuk di dalam lintasan wilayah di mana provinsi ini merupakan provinsi yang ada di bawah naungan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Jadi tidak ada orang memahami Galatia ini untuk orang Yahudi, nggak ada. Jadi surat Galatia ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Jadi yang dilakukan oleh Paulus mencoba untuk melakukan satu yang tidak rasional. Yesus mati untuk non-Yahudi, itu irasional, itu tidak masuk akal itu, ya. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dia harus mati, maka matinya untuk Bani Israel, bukan untuk orang Roma, karena orang Roma itu adalah orang-orang najis. Satu dalil untuk hadiah Pak Jones. Galatia 2 nomor 14. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang-orang yang hidup secara kafir. Jadi Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang kafir. Sedangkan Kristen ini orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang kafir, orang yang najis, yang haram hukumnya masuk ke Yerusalem menurut Yesaya 52. Ya, seperti itu Pak Jones. Jadi kita harus jujur, mengajarkan kebenaran itu harus jujur, karena Yesus itu adalah kebenaran. Maka kita harus memberitakan Yesus dengan pola kebenaran, bukan dengan cara menyesatkan. Demikian. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, silakan. Iya. Ya sayang sekali ya saudara-saudara kita ini ya terutama dipelopori oleh Juma ini dengan mempertontonkan sebuah kebodohan yang amat sangat, ya, cuman klaim-klaim kosong yang dia sampaikan di sini saja, dan kebodohan yang ditampilkan itu sangat membodohkan. Kalau saya bilang, saya memalukan saya punya teman bodoh seperti ini.
Cuman ya itulah dia dengan kenekatannya dia mencoba mengartikan. Coba di mute dulu dong, kamu diskusi apa enggak? Jadi begini ya, kebodohan dipertontonkan oleh dia yang seakan-akan dimuliakan oleh kalian. Ini bodoh total. Dia memahami Alkitab itu tidak ngerti. Ya, dia bawa ayat-ayat itu juga tidak mengerti. Tadi saya sudah sampaikan. Bahasanya jaga, Pak. Biar. Bahasanya jaga, Pak. Kamu turun aja Dewa. Kamu turun, jangan bahasa-bahasa. Kamu gak ada penting di sini kamu. Kamu bukan debat sama saya. Juma aja merendahkan saya, kamu nggak jaga takut ya? di situ. Takut sama Dewa ya? Kamu? Takut. Ngapain takut-takut Brengsek lu mah, cuman brengsek doang. Takut lu, ya? Gembel. Dewa gembel, lu turun aja lu. Juma dari tadi merendahkan gue. Ya, gue nggak pernah gue klaim, gue Panas. biasa aja. Itu kedewasaan dan kecerdasan gue. Karena lu tolol Dewa, makanya lu panas. Ya, karena lu tolol. Dengerin baik-baik. Makanya lu panas. Widih. Udah lanjut Pak Jones. Panas, Bang Fokus ke Juma, saya panas. Pak. Fokus ke saya Pak Jones. Lanjut Pak John. Pak Jones, Jones, lanjut. Pak Jones, lanjut Bang. Bang Jones. Silakan Pak Jones. Itu termute Pak. Banyak orang yang ingin mendengarkan Mohon maaf. ini. Host, mohon. Banyak orang yang ingin mendengarkan penyesatan Bang Juma, dari ya. mulut Bang, Pak host. Jones. Silakan Pak. Dewa, Ya Bang Dewa, ya. Dewa minta maaf ke host, Dewa minta maaf ke Bang Juma. Soalnya bahasanya udah nggak bagus, makanya kami tegur. Orang Iya, tua memang dia kena asam urat. Biarin aja. Ini teman-teman begini ya. Makanya Silakan, jangan Bang Jon. begini Juma. Saya Ya, kira kita silakan, fair. Bang Kamu Jon. juga jangan Fokus. mengklaim-klaim kosong. Kita gini-gini Juma. Saya akan Ya. bahasa saya sangat terhormat ketika kamu juga terhormat. Cara berbahasanya juga. Ya. Bukan saya balas-balas. Cuman ini memang kebodohan yang saya mau sampaikan. Memang benar-benar ini nggak ngerti tentang Alkitab dan dia berani menilai Alkitab seperti apa. Itu ngaco, ngawur, super ngawur. Ya, itu yang saya mau lihat, yang mau saya sampaikan. Jadi saya bisa artikan Galatia apa yang kamu mau sampaikan. Saya tadi sudah sampaikan di awal sebagai clue bahwa Yesus itu hadir untuk dunia, tidak buat Yahudi. Sebenarnya kamu tidak usah membantah itu, udah jelas itu, ya. Karena kalau kamu bilang buat Yahudi, lalu Adam itu logiknya gimana? Bang Zuma kayaknya sebentar ya. Kayaknya ke report ini. Bang Jones, Kepleset. turun dulu Bang Jones. Kayaknya Bang Jones di report juga ini. Udah repot. Oh ya. Turun dulu Bang Jones. Ada naik ada notif ini. Peringatan. Turun dulu baru naik kembali Bang Jones. Dilanjut narasinya Bang. Dia naik lagi Bang John. Lanjut. Tanggung Bang John, tanggung. minta naik langsung. Naik lagi Ayo, Bang minta John. naik. Yang satu kursi buat muslim aja ya teman-teman. Iya. Anu buat ini, buat OTN 1 ya. Dan ya, betul. Bang John naik lagi Bang John. Belum selesai, tanggung. Iya. Ini mereka kepanasan ini kayaknya. Iya. Akun saya baru bangkit dimatikan Dimaklumi lagi. Bunda, dimaklumi. Maklum saja Bang. Ya Pak Jones-nya tadi mana? Jones. Ini belum ada ini permintaan. Belum ada Bang. permintaan. Malah saya kasih Nggak satu. Ya. mate balik. Tadi dimanja-manja betul sama Bang Farid. Bang Zuma. Iya, saya sengaja sebenarnya. Enggak, biar dia agak tenangkan, biar agak betah di sini. Ntar kalau udah salah dibalik lagi. Ya kita kan menghindari monolog juga supaya Komal itu kelihatan hidup selagi tidak ada penghujatan dan menghindari monolog itu saudara-saudara kita di sini kan gitu pastinya. Kecuali kalau Siap udah Kandaku, melenceng dari- Kanda Erwin. Iya, narasi perdiskusian ya udah kita balikkan dia kalau udah melenceng dari narasi perdiskusian gitu kan. Balik aja sekalian. Iya. Pak Jones silakan naik Pak. Sebenarnya Pak, oh dia udah kirim permintaan. Ya oke, naik lagi Bang John, naik lagi. Ya jujur. Ya silakan.
Cobalah diskusi yang santun. Tidak usah mengatakan Bang Juma itu bodoh. Tidak usah mengatakan seperti itu. Itu dia, itu Sementara dia sadar nggak di dalam Matius 5 nomor 22 mengatakan apa? Orang yang mengatakan bodoh itu jelas-jelas dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Dia mengatakan bodoh, dia dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Gitu. Sebenarnya pernyataan dia banyak yang mesti dewa ini ya, dewa hajar juga bisa itu. Berapa kali dewa diskusi sama dia, Bang? Dewa hantam terus dia, Bang. Dewa hantam terus, selalu menyalahkan Yesus, selalu menyalahkan Yesus. Yesus bukan korban domba, bukan. Yesus ikan kambing hitam. Kalau pengen tahu, kami mesti yang sakit hati. Nabi kami dikatakan seperti itu. Yesus dikatakan kambing hitam, itu dikambing hitamkan itu sama orang-orang Kristen, penebusan. Hoak itu penebusan. Nggak ada itu penebusan. Ya. Bahkan dewa mengatakan berapa kali gitu ya. Kita berpikir secara nalar aja. Logika yang kita pakai di sini. Ketika Allah mengutus 124.000 nabi, setiap nabi melakukan yang namanya kesalahan. Setiap nabi ketika melakukan kesalahan, nabi melakukan pertobatan. Datang tiba-tiba Bani Paulus, sudah ditebus bos. Wih, mantap. Semua Bang Dewa, kalau tentang klaim kosong itu kita bisa dengarkan ya. Yang klaim kosong sebenarnya kan Pak Jonas. Bang Zuma dengan penuh data, Pak Jonas hanya asumsi. Cuman ya namanya Oten ya kan. Klaim kosong dari dirinya sendiri tapi menuduh ke orang lain kan begitu. Emang sudah ada Pak Jonesnya kok suruh naik? Izin bicara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua API Sulsel, silakan. Gurunda minta izin ini kalau bisa akun DPW-nya di follow. Minta izin karena akun DPW 01 udah tidak dipakai gitu. Izin Gurunda. Yang mana ini? Yang lagi bicara ini? Akun DPW Host yang Oh sudah, kalau itu sudah dari kemarin. Oh iya, siap Gurunda. Iya. Terima kasih Gurunda. Jadi Pak Ketua batal ya hari Sabtu ya. Siap monitor. Siapa nih yang minta? Nanti Bang, kalau diskusi lagi, kasih tema Bang. Kasih tema Yesus dijadikan kambing hitam. Bukan sebagai domba itu Bang. Bukan sebagai domba bakaran. Kambing hitam sama orang-orang Kristen itu. Ini yang minta permintaan gak ada Oten kah? Soalnya cari-cari Bang Pak Jones ini nggak muncul. Kayaknya keterusan dia itu, Pak. Keterusan kabur gitu maksudnya. Saya izin turun ya, biar ada 2 kursi ini untuk Oten ya. Iya, Oke, Deng Kede Pak sudah di mana posisi, Bang? Sekarang lah sudah di Tanrute dong Aki. Oh iya, singgah ya di rumah. Siap. Cawiwi. Iya. Izin turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang minta permintaan. Bang, kalau nggak ada Kristen mau giveaway aja di sini Bang, atau gimana Bang? Giveaway-nya gimana? Bang Jum? Tunggu aja nanti ada Oten naik. Wow, Mata Ali. Oh, baik. Syukron Bang Mata Ali. Ini kan sepatu udah diborong sama sponsor untuk diberikan kepada Iwan Pila. Ya. Ini. Nanti diminta 1 pertanyaan, kalau jawabannya benar dikirim nanti sepatu ini langsung gratis. Wow. Udah diborong semua ini. Nomor berapa Wak itu Wak? Wah, keren. Campur berapa? dari mulai 37 sampai 42. Wow. Kalau yang biru itu nomor berapa? Ini yang biru nomor 39. Ya, cocok sama aku itu. Ayo cepat pertanyaannya apa, Wak? 39. Bunda Dela. Pertanyaannya apa, Wak? Cepetan, Wak. Udah dijawab dulu pertanyaannya, Bunda. Nanti itu kan buat Iwan Pilah yang di bawah. Oh, alah. Turunlah kalau gitu saya. Tadinya Leo mau buka koma sih, Bang mau Dewa. buka koma. Naik satu-satu, terima 1 pertanyaan, menjawab 1 pertanyaan gitu ya.
Iya, kemarin luar biasa ya Bang Juma ya. Ada seorang muslim, dia pengen sepatu, diberikan pertanyaan, ditanya rukun iman nggak tahu, Bang. Ya Allah kata dia, Pak. Rukun iman nggak tahu. Oh, Nggak yang tahu. dengan Bang Ardiansa ganti, kemarin, Pak, ya? kata Bang Ardiansa. Ganti. Aneh. Alhamdulillah. Ya Allah ya Robi. Saya naikkan dulu satu ini teman kita ini dari Api Sulsel. Kayaknya mau ada yang mau disampaikan. Idul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan atau ada apa? Cuma nitip salam aja sama Gurundaku. Assalamualaikum Gurunda. Aduh, kayak jadi di luar perangkat begitu. Jauh dari perangkat ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Itu Bang Zuma. Nanti Dewa Bang Zuma cemburu ya? kalau saya dipanggil Gurunda. Iya. kapan ada waktunya bisa Dewa. Bang Zuma kapan ada waktu yang bisa makan campuran di Bolangi? Insya Allah sama Bunda Dela. Diatur waktunya. Coba tunggu. Ini hari apa Berapa ini? lama Ki di Jakarta? Berapa lama Ki di Jakarta, Deng? Mungkin nantilah, mungkin sepekan barangkali ya. Coba nanti hari apa ya? Hari apa? Hari Jumat coba kita berkabar-kabar. Oke, gas Jumat. Jumat di Enggak, maksud saya berkabar hari Jumat, jadi nggak Sabtu atau tidak gitu loh. Berkabar. Oh, masa jadi nih loka. Insya Allah. Bang Palopo, mana Bang Palopo ya? Kayaknya Bang Palopo memperusulkan itu. Iya, Bunda Rahma itu yang mau bawa bahannya, saya yang bikin katanya. Wih mantap. Ya Pak, itu rumah Pak, ya jangan sama-sama sama Gurunda, Bunda Dela dan kawan-kawan. Sehat selalu kini semua. Iya. Iya, anakku. Waalaikumsalam. Bang Idul. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Bang Idul. Pelopornya Api Sulsel itu, Idul. Jadi Bunda Dela kapan Bunda Dela kapan Bunda? Kita dengar sendiri tuh Bang Suma, hari Jumat kita berkabar jadi atau endaknya, begitu saudaraku. Mantap. Coba Oten typing dong, soalnya Pak Jones sudah nggak ada ini. Banyak permintaan tapi saya nggak tahu Oten apa bukan. Ayolah typing. Kayaknya Bang Oten, Jones nggak Oten. cebok tadi itu. Saran Dewa ngasih kabarnya jangan hari Jumat, Bunda. Saran Dewa. Apa dong? Hari apa? Minggu. Ngasih, kalau bisa sih setelah Kamis lah, setelah Kamis sebelum Sabtu. Nah itu sama bagus aja, kayaknya. sama aja itu. Dasar lu, Pak. Ngacoin aja pikiran. Ada Bang Juma tuh, ya Allah. Bang, maaf Bang, kirain nggak ada Bang Juma sini. Selamat ulang tahun ya Bang Juma ya. Lupa ya. Ulang tahun. Dasar warung Ayo giveaway-nya mana? Dewa giveaway. orang kok dari tadi di sini kok belum ada. Nanti. Bang Juma pengennya diskusi nanti. Dewa izin pamit aja tuh ya, Bang semuanya ya. Dewa mau giveaway di tempat Dewa aja, ya. Di sini kan Bang Juma mau diskusi, silakan dilanjut aja. Ntar dulu Ya. Bang Juma kemana? Kan belum ada Oten. Tergantung. Iya lanjut aja dulu, belum ada. Pak Jones lagi mandi dulu dia. Lanjut, Ada baik. Bunda Rahma. Emosi dia tadi itu. Mungkin cebok dulu dia. Bang Juma. Emosi. Assalamualaikum Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Semuanya lah saudara. Lanjut. Ya. Emosi dia tadi. Elis silakan ajukan permintaan kalau mau naik berdiskusi Elis. sama Bang Suma. Saya jambak ya, Elis Eli. silakan. Naik. Ini bang siapa yang pegang host ini? Bang Irwan. Irwan Arfat. Oh, masya Allah. Rocker. Oh, jadi Iya. bukan yang biasanya sekarang Bang Irwan ya. Oh, lanjut. Iya, sudah diselesaikan itu yang biasanya Bunda. Jangan pakai bicara Masya nanti Allah. cewek. Alhamdulillah. Kita. Alhamdulillah. Bunda,
Apa itu? Oh, tahu Ji. Semoga Sulsel Kepo. Sulsel solid ya, solid. Mantap, mantap. Amin, amin, amin. Tapi kita Ya, patut berbangga ya Bang Zuma ya. Saya lihat API Sulsel ini secara mandiri sudah bisa mengadakan diskusi ya, walaupun seperti Pak Jones itu nggak sampai seperti Bang Zuma ya, terguncang seperti. Tapi kita melihatnya Sulawesi Selatan ini bermunculan saudara-saudara kita yang memiliki talenta untuk berdebat atau berdiskusi. Dari pagi Bang Zuma, saya perhatikan itu dari pagi bisa mempertahankan argumen yang luar biasa. Dari tadi malam juga Bang Farid kita lihat memang memiliki memiliki pertahanan yang cukup untuk mempertahankan pertanyaan dari Kristen seperti itu. Sedikit. Masya Allah. Ya, ibarat di Persatuan Sepak Bola Kang Erwin, Bang Farid ini adalah gelandang kanan. Masya Allah. Ya, gelandang menyerang bertahan. Beliau ini Bang Zuma, Bang Farid ini adalah tandem saya Bang Zuma. Jadi kemana-mana saya Alhamdulillah. pergi dia membackup saya. Beliau Wakilnya Bang Irwan. ya saya anggap orangnya sangat Beliau, sopan. Bang Farid di mana dia? Makassar Di juga? Makassar juga Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Pelita Raya, Pelita Raya. Ya, di Pelita Pelitaran. Bang, Gurunda, Bang Suma. Saya di Pelita. Alhamdulillah. Jadi API Sulsel ini memang harus gaungnya lebih tinggi karena API kan pusatnya di Sulawesi Selatan. Masya Allah, luar biasa. Betul Bang. Iya, sekretariatnya kan di wisata Rumah Hobbit Bolangi kan sekretariat pusat. Masya Allah. Di masjid Ya. kita itu kan ada sekretariat di sana. Jadi API Sulsel memang harus mempekerjakan manajemen yang ya punya talenta, baik itu yang mereka dapatkan talentanya berdasarkan pendidikan formal atau yang otodidak. Gitu loh. API Sulsel memang harus bergerak lebih cepat dibandingkan API yang lain karena Sulawesi Selatan ini pusat daripada API itu sendiri. Iya, Gurunda, betul. Jadi API Sulsel ini akan senantiasa selalu jadi tuan rumah nantinya. Insya Allah, insya Gitu. Allah. Jadi selain fokus ke sosmed, maka seperti DPW yang lain itu harus konsen juga kepada offline. Jadi surat-surat mendatangi teman-teman yang ya sesuai dengan hasil pembicaraan saya dengan siapa Bang Heri ya, Ya, Bang Haryadi. Ya, Haryadi. Beliau sudah saya titipkan pesan itu. Seperti apa API Sulsel untuk berkembang itu dia sudah tahu polanya. Siap, sudah di-share ke grup Gurunda. Oke, ya baguslah. Kalau bisa tahun depan API Sulsel jadi panitia atau tuan rumah Hari Mu'alaf sedunia ya nggak masalah. Itu lebih Amin, bagus. amin, amin, amin. Ya Allah. Mudah berkabul ya Allah. Tahun ini maksud saya, jadi digalakkan memang dari sejak sekarang. Jangan mau dikalah sama teman-teman kita dari Arimatea. Insya Allah, Gurunda. API Sulsel juga harus gaungkan Hari Mu'alaf sedunia itu di kota Makassar ini. Iya, siap Gurunda. Siap Gurunda. Oke, Sudah Masya Allah. banyak sudah banyak Kita jadwal pun kegiatan berharap ini. begini Bang Zuma, kita berharap dengan adanya API Sulsel yang notabene banyak guru-guru kita dari Makassar ya kan bisa menjadi penopang atau pendorong untuk DPW yang lain supaya DPW yang lain pun ikut juga berkembang dengan adanya kita melihat perkembangan dari API-API yang sudah lama berdiri kan begitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita vakum jadinya kita sama dengan membuat rumah tetapi kita tidak bisa merawatnya. Nah dengan adanya aktivitas seperti ini insya Allah ya saya bukan siapa-siapa tapi saya sampaikan untuk saudara-saudara kita, mari kita membuat program, mari kita membuat jam-jam tertentu supaya DPW ini kelihatan hidup untuk membentengi umat dari segala penjuru, dan kita pun ada aktivitas yang berdebat ya debat, tausiah yang belajar ngaji ya ngaji, belajar tajwid, tapi jamnya dibagi supaya kita pun ke sini kita ambil program ini, ke sana ambil program ini, dan insya Allah semua akan membawa manfaat untuk kita semuanya gitu Bang Zuma. Iya betul. Jadi PR yang pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman DPW Sulsel ini adalah membuat akte pendirian wilayah. Itu notarisnya.
ada sahabat kita, fans kita juga, notaris senior. Kalau di tempat lain itu bisa sampai 13 juta untuk buat akte pendirian. Sama kita insya Allah hanya dikasih 3,5. Jadi teman-teman berusaha, memang kita harus korban lebih awal buat kemudian akte pendirian. Dari hasil akte pendirian nanti ini buka rekening sendiri. Jadi API Sulsel memiliki pengurus dan nomor rekening sendiri. Jangan menggunakan nomor rekening pusat, tapi harus rekeningnya Apologet Islam Indonesia wilayah Sulsel sendiri. Kembangkan kemudian API ini di Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk memberikan edukasi kepada umat supaya banyak orang yang cinta kepada Islam dan banyak orang non-Islam yang kemudian jatuh cinta untuk masuk ke Islam. Ini saudara Elisa silakan naik. Kita akan memberikan Mbak ini ruang. Saya akan berbicara setelah Mbak memberikan saya ruang untuk berbicara. Kalau Mbak mengatakan silakan, baru saya ngomong. Silakan Mbak Elis, naik, kita diskusi dengan baik. Saya sudah menjambaknya. Naik Mbak. Silakan Anda berbicara, berkhutbah sepuasnya. Silakan. Saya akan diam. Sebelum Anda perintahkan untuk berbicara, saya tidak akan berbicara. Silakan naik. Ayo Mbak Elis, naiklah. Saya sudah menjambak Anda ini. Silahkan naik. Jangan ditolak dong. Ayo naik. Wah, lama kayak dia berunding dengan hatinya ya. Ya memang teman-teman Kristen itu dicari 1-2 yang berani sama Bang Suma. Karena Bang Suma itu lebih ditakuti daripada malaikat maut. Terdebes lah pokoknya. Lebih takut dokternya tercabut daripada nyawanya, Bang Suma. Iya betul. Makanya kalau mereka disuruh pilih mana yang datang ke rumah Anda, Bang Suma atau malaikat maut, mereka pilih malaikat maut. Pilih malaikat. Lihat aja tadi si Jones, baru 1 kali narasi udah ngamuk dia. Iya. Roh bertanduk 7 bermata 7-nya keluar. Padahal batin aku tahan sampai tak dapat. Itu dia makanya. Kalau takut sama Bang Juma, dengan Dewa nggak apa-apa, silakan dengan Dewa. Mau kita taruhan boleh, dia kan perempuan kan? Kalau misalkan dia kalah debat, dia nikah sama Dewa. Tapi kalau Dewa yang kalah, berarti dia yang harus nikahin Dewa. Gimana? Ujungnya ini Bang Dewa nih. Sama Ya, aja, Koples. Oh sama aja ya. Izin saudara. Ini saudari dari Api Jatim nih ingin naik katanya, mau seputar berbicara tentang mungkin ada jadwal diskusinya dengan Gurunda. Permintaan. Oten dengan Gurunda. Silakan naik. Ya, silakan. Siapa namanya? Ajukan permintaan, Mbak. Baik. Sahabat QRT, Dewa pamit makasih aja. Bang Juma, Makasih, Dewa Abang. pamit semuanya. Dewa pamit, sisakan 2 kursi. Siapa tahu ada Oten yang mau naik. Dewa mau giveaway di tempat Dewa, ya, mau giveaway. Bang Juma, makasih semuanya, makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Biru Bang ya, Dewa. Bang. Makasih ya, Bang Semangat Dewa udah Bang Dewa. mampir. Mana dia? Namanya siapa, Bunda? Siapa tadi itu? Pengurus Sekretaris Jatim. Ntar saya cari dulu. Bentar malam ada diskusi di Jatim ya, Api Jatim. Oh iya. Iya, ini Insya dia Allah. membicarakan. Pendeta. Mana namanya? Silakan naik. Yang ini mungkin yang Hida. Minta permintaan. Hida ya? Yang Hida. Iya, dengan pendeta siapa? Ikut frame- Pendeta frame- baru. Saya baru diskusi. Jutilu. Siapa namanya? Jilu apa? Julianus. Iya serius, Julianus. Mbak Hilda. Mana dia? Kenapa? Ya itu ya. Hilda. Ya, persiapkan teman-teman ya, ini Bodrex Migren ya, untuk nanti malam jam 9 malam kalau di waktu Indonesia Tengah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hilda, silakan Uhti. Assalamualaikum Gurunda. Niki Waalaikumsalam warahmatullahi. sudah konfirmasi ke Bapak Julistinusnya untuk mengenai konsep acaranya. Nah, konsep acaranya nanti insya Allah
Pak Julistinus juga mendatangkan teman-temannya. Jadi teman-temannya itu ada 2, total sama Pak Julistinusnya ada 3. Nathan. Iya. Apa temanya? Temanya Yesus vs Isa nggih. Yesus. Oh ya. Aduh, bahaya ini. Nah, Agak ada bahaya. Nah, agak ada bahaya Gurunda. Yesus itu tokoh fiktif buatan Romawi. Masuk akal dan tidak masuk akal Bang Suma. yang saya khawatirkan juga tamunya itu, kan saya tanyakan tamunya siapa aja rekannya, beliau nggak menjawab. Nanti beliau sampaikan siapa aja yang naik. Nah, beliau selama ini itu bertemannya sama Berteman dengan CP. Oh ya, nggak CP. apa-apa. Oh. Dicuekin aja, nggak usah digubris. Kan Santai. bukan dia yang narasumber. Takutnya temennya itu enggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa, tinggal dipijit aja lubang hidungnya. Kalau dia macam-macam, hidungnya dilakban, mulutnya dilakban, udah selesai. Iya, siap. Jazakallah khairan, izin turun dulu. Makasih Uti. Nggih, Terima kasih. Jam 9 waktu kota saya ya. nggih, jam 8. Oke. Ya. Baik. Jazakallah khairan kasiran. Ya. Oke. Oten coba dong typing. Ini Keke Oten nggak ya Oten? Keke. Coba dinaikkan aja. Coba saya naikkan. Oke. Iya. Dari tadi minta naik. Sambil menunggu naik Bang Zuma dan Api Sulfo. Untuk teman-teman saudara-saudara muslim semuanya, bagi yang ada di pelosok tanah air, bagi yang mau bergabung ke Api, insya Allah Api sudah ada di sebagian besar provinsi kita, provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, mulai dari Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jabotabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, sampai Kalimantan, Sulawesi sampai ke Maluku. Dan kalau saudara-saudara kita kesulitan untuk mendaftar, silakan cari saja Api, begitu nanti ada profil atau logo Api sesuai dengan daerah masing-masing. Insya Allah dengan adanya Api kita bisa sama-sama dapat payung ya, dapat payung, kita bisa berkumpul bersilaturahmi sesama muslim, dan kita bisa saling berbagi dari segala sisi. Mau mendapatkan ilmu apapun di Api ada. Intinya di dalam Api ada program-program yang bisa mendidik kita, mencerdaskan anak bangsa, yang pastinya sama-sama membentengi umat dari para misionaris, insya Allah seperti itu. Amin. Di Jambi belum banyak Bang Zuma yang, tapi insya Allah nanti pada suatu saat saya juga mengundang Bang Zuma, cuman kayak sepertinya belum saatnya ini. Gimana Bang Erwin? Ya mau khataman sekalian, nanti insya Allah mengundang Bang Zuma untuk khataman tadarus menjelang bulan puasa, insya Allah. Masya Allah, insya Allah Bang. Bang Erwin kemarin gimana itu agendanya Bang? Yang ini Ya kan, tadarusan. ya saya kan mengusulkan begini Bang Zuma, untuk DPW ini kan ada kegiatan rutin entah 1 jam atau 2 jam, tapi di waktu-waktu yang berbeda. Contoh kalau di Jambi itu sesudah maghrib sampai jam 8:30 itu tadarus ya kan. Nanti kita berpindah ke Jawa Tengah jam 9 sampai jam 10. Untuk pagi di Jabotabek, untuk belajar tajwid itu di Lampung. Dan untuk di Makassar kan kemarin usulkan sebelum maghrib gitu kan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang mungkin sempatnya sudah maghrib, mau tadarus bisa ke Jambi. Kalau sebelum maghrib sempatnya bisa ke Sulawesi Selatan. Yang bagi sempatnya pagi bisa ke Jabotabek. Yang sempatnya jam 9 malam bisa ke Jawa Tengah. Begitu maksud saya. Jadi Ya, Masya Allah. jadi kita pun jangan katakan kita ini sudah tahu Islam gitu. Tapi bagi jemaat yang mungkin tidak memiliki talenta atau kemampuan berdebat, kita memiliki kemampuan bertanya pun nggak apa-apa. Yang insya Allah banyak sekali guru-guru kita di luar Api itu memiliki kepedulian terhadap kita,
bukan melihat apinya dulu, tapi ada sekumpulan atau jemaah yang berkumpul. Guru kita itu memiliki kepedulian, jangan sampai kurangnya perhatian pada saat guru-guru kita sedang berdebat. Makanya ada guru-guru kita yang peduli masuk untuk ikut mengkoreksi, memberikan sedikit banyak ilmu kepada kita hargai. Supaya kita pun bisa belajar. Jadi yang punya kemampuan bertanya, bertanyalah. Anda di sini, ustadz-ustadz kita itu akan memberikan pencerahan yang bisa membawa edukasi. Tanpa pertanyaan, kita pun tidak bisa mendapatkan satu jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi supaya ada interaktif, nggak bisa debat, nggak bisa tausiah, tapi bisa bertanya, nggak apa-apa gitu. Bertanya, disitulah dapat ilmu. Begitu Bang Zuma, insya Allah. Masya Allah. Luar biasa Bang Erwin. Iya, saya mendukung ya apapun itu demi kebaikan umat ini ya. Kita bukan seorang pakar agama Islam, tapi ketika ada kemudian kegiatan yang sifatnya untuk membangun ya pengetahuan umat tentang Islam itu sendiri, maka API dalam hal ini manajemen pusat pasti mendukung Bang Erwin. Silakan dilanjutkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo dong, Kalau boleh sebentar Bunda Adela. Kalau boleh saran Bang Erwin, bukan coba membaca tajwidnya, tapi kita juga membaca terjemahannya dan membaca juga ininya tafsirnya Bang. Ya kan begini ya, saya itu kita kan harus menyadari juga saudara-saudara kita ini kan ada tingkatan-tingkatan yang masih malu membaca, yang ingin membaca dan masih grogi untuk tampil, dan ada yang sudah bisa dan ada yang sudah paham. Jadi kita pun harus mencari karakter-karakter ini. Intinya orang ini mau berkumpul dulu, mau gemar dulu. Ya perlu kita sadari banyak sekali saudara kita muslim ini yang ditanya itu gemar, tapi ternyata sebenarnya hanya bulan puasa saja gitu. Ini harus kita sadari. Nah, kita cari saudara-saudara kita gemar dulu. Di situ nanti koreksinya itu jangan langsung ke tingkat yang tinggi. Nanti takutnya kalau langsung ke tinggi itu langsung naik langsung ngedon. Nah, kita yang penting makhrajul hurufnya itu pas dulu, panjang pendeknya, nanti perlahan-lahan ada program-program tertentu semuanya nanti tajwid di jam berapa begitu. Jadi kita harus menyadari juga bahwasanya saudara-saudara kita ini banyak yang awam. Dari jemaat-jemaat kita banyak yang awam, sehingga kalau kita sudah gemar berkumpul di situ sangat mudah kita akan memberikan pengetahuan. Begitu insya Allah. Iya, baik. Oh ya, luar biasa. Silakan Pak Kinau, silakan. Saya izin dulu ya, izin pamit dulu. Gurunda terima kasih banyak, saya izin dulu. Iya Bang, iya Bang Kinau. Iya. Mau kemana, Prof? Udah tengah malam di sini, sudah jam 2. Oh iya, siap. Iya. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen yang cerdas di atas rata-rata silahkan ajukan permintaan. Emang ada? Kok sama? Kayaknya grogi ada Bang Zuma ini kayaknya ini. Siapa tahu ada Bang. Jadi memang harapan saya begini Bang Zuma, memang ya sedikit banyak saya itu merasakan hal-hal yang memang penuh harap ya. Penuh harapnya begini, adanya memang guru-guru kita itu seminggu sekali masuk ke DPW, tapi tidak luput dari adanya ide dari DPW itu sendiri. DPW membuka dan membuat satu ruangan sehingga guru kita bisa datang. Jangan sampai guru kita akan datang, kita nggak membuka ruang gitu, atau sedang tidak live. Jadi kita harapan kita saling ini ya. DPW membuat ruang, tapi guru kita pas siapapun yang sempat, sehingga DPW ini kelihatan ada perhatian dari guru-guru kita di sana. Bukan hanya ya kalau komal umum tuh banyak lah ya, tapi komal DPW ini kan ada programnya gitu. Jadi ada perkembangan bahwasanya DPW ini kelihatan hidup gitu, dan ada semangat dari setiap OS bahwasanya seminggu sekali kita didatangin guru-guru. Ada kebanggaan tersendiri gitu Bang Zuma, setiap DPW gitu Bang Zuma.
Masya Allah. Iya Bang Erwin. Ya benar Bang Erwin. Saya sapa dulu ini Gurunda yang baru masuk. Ya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Paman Ipin. Halo Pak Paman. Monitor Pak. Paman Ipin, Upin mana? Halo, Paman. Kayaknya Nggak ada tidur suara. orangnya. Nggak ada suara-suara. Soalnya minta permintaan dari tadi. Dari tadi dia memang. Iya, naik Komal kok diam. Mungkin nggak nyangka naik. Ayolah Oten, ayo typing dong. Oke maaf Bang ini ya Bang Paman ya karena nggak ada respon terpaksa saya turunkan. Oh yang lain silakan yang mau naik termasuk Oten juga. Mana berani ada Gurunda Bang Suma, nggak ada berani. Siapa nih? Oh, siapa dulu Bang Gerwan? Aktif. Apa official? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sebentar Bang, apa saja. ada yang mau disampaikan? Sedikit saya ingin menyampaikan mudah-mudahan Bang Zuma dan seluruh keluarga besar API sehat selalu. Bang Erwin juga. Amin. Amin. Ya izin turun. Masya Allah, ini Bang Ahmadi nih. Ini saudara kita dari Jambi ini. Termasuk penggiat api juga ini yang ada di Jambi ini Bang Zuma. Nah langsung turun. Wah, turun. Mungkin ada kegiatan. Yang sering buka Komal juga ini Bang Erwin ya? Salah iya. Ini Bang Alpa ini. Kayaknya sering juga saya lihat Naiklah buka Komal. Oten. Kalau Ayo, pas Oten. Naik dah. Ini ya, kita ini Islam karena kita mayoritas di Indonesia bisa memualafkan, setiap orang bisa memualafkan, malah kita nggak cukup ya, artinya kan banyak kita jumlahnya ini, kita nih seorang saja bisa memualafkan tuh Kristen, satu Kristen tuh habis Kristen ya kira-kira. Habis Kristen. Andai kan ada Oten di dekat rumahku pasti ku ceramain, ku sampaikan data-data. Nggak ada Kristen di seputaran rumahku, nggak ada. Alhamdulillah. Silakan lah ya Ini Oten. Banyak Kristen nama-nama yang- sih di bawah ini. Ya kasih naik lah daripada Nggak tahu kosong. ya mana. Ya sembarang, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, kasih waktu setengah menit kayak. Habis permintaan, nggak ada yang meminta lagi untuk naik. Malah maneng ya. Mana berani? Ini saya undang API Jawa Barat coba. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Joni Aries. Nah, harusnya gitu ya. Sulsel itu, api Sulsel harus solid, harus jangan ketinggalan dengan api Pada intinya begini di Bunda seluruh Rahma. Pada intinya provinsi. begini, pada prinsipnya begini, harus kompak kita ini. Ya, harus kompak, harus merasa memiliki loh. Iya. Kalau kita merasa memiliki Kalau mau api maju ini, gitu ya, kalau mau maju ya. Assalamualaikum bertanggung warahmatullahi jawab, wabarakatuh. insya Allah. Waalaikumsalam. Salam, selamat siang Gurunda. Iya, semangat siang. Izin di follow Gurunda, ini akun DPW Jabarnya. Baik. Masya Allah. Lanjut. Alas. Api Jawa Barat, pembinanya siapa ya? Api Jawa Barat. Pembinanya Uti Akila. Oh, Ukti ya. Kang Yan masuk nggak? Kang Yan, oh nggak salah nggak masuk ya. Dia kan di pusat. Oh iya. Oke. Ya. Api Semuanya sah. ada ya Bang Erwin. Gimana Bang? Sulawesi Oh, Utara. udah? Ada yang nanya nih di bawah nih, api sulut Iya. belum ada ya? Belum Udah ada ada. kayaknya api sulut. Oh, Belum ada Bunda. Kemarin juga ada kapan hari tuh naik Komal,
minta ayo dong buka ini api sulut, kataku kan ya berapa orang, aku bilang kalau sudah sekitar 30 orang lebih lah boleh lah bikin sendiri kan. Tapi saya rasa jumlahnya nggak terlalu ini ya, jumlahnya nggak terlalu ini. Yang penting itu sepertinya kalau saya melihat ya, apa yang kayak di Jambi itu kan 10 orang ya kemarin, sampai sekarang 15 orang. Yang terpenting itu ada koordinasi dulu. Koordinasi, ada yang ada posisi di sana. Nah disitulah nanti bisa satu persatu seperti Bang Zuma Live seperti ini kan menginformasikan sebelum dibentuk, menginformasikan untuk mengumpulkan kan begitu. Karena banyak sekali saudara kita ini sebenarnya Bang Zuma belum tahu gitu posisinya ini harus kemana gitu, banyak yang belum tahu. Makanya kita berharap dengan adanya penyampaian seperti ini sedikit banyak bisa menambah informasi ke saudara kita yang lain gitu. Iya, Masya Allah. Itu Sulsel berapa? Anggota berapa Bunda Dela? Sulsel 80 ya. Waduh, mudah itu kalau 3 juta itu yang untuk mendirikan akte. Iya. Tidak semua Mudah, Bunda. kalau kita bersatu. Iya, Bang. Nah, Nanti saya 80 coba lah. Iya. Nanti saya coba. Karena kemarin kita sudah diarahkan sama Peta Lempu tentang sistematika untuk pendanaan. Nantilah kita ini Ya. masih mengatur gitu. Nanti kita bicara ke intern lagi Bunda Ladi. Intern lagi. Ya, insyaallah. Masuk ke belakang tentang Adakan itu. Zoom itu baru kita bahas itu. Nggak apa-apa saya. Iya, Kita kemarin ini itu loh. sebenarnya Masa- mau adakan Zoom ya kan, cuma pemilik Zoom ini Mohon maaf, mohon maaf ya. Jadi terpaksa kita kemarin rapatnya itu mengadakan voice chat gitu. Jadi telepon di grup WA. Kan bisa banyak juga kalau chat audio gitu kan. Nah, kemarin sudah sempat kita membahas soal itu. Jadi ya kita tunggu dulu bagaimana selanjutnya ini, karena untuk soal dana yang akan dikumpulkan nanti untuk akte pendirian itu, sebenarnya takutnya saya tuh kalau pakai rekening pribadi gitu ya. Kan belum ada rekening ceritanya API. Jadi kita sudah disampaikan dengan Bang Zuma Sekalian kan tadi, buat enak-enak di intern saja Bunda. Iya. Di intern saja. Itu Jangan dia, sampai itu dia maksudnya. muncul hal-hal yang seperti kemarin kan. Ya betul. Masalahnya kan yang lainnya itu di saya, soalnya saya bendahara. Banyak hal di publik ini yang perlu kita filter dan perlu kita perhatikan, karena di antara pemain TikTok ini saudara-saudara kita ada yang senang, ada yang tidak tentang hal ini gitu. Iya betul. Lanjut Dos, kayaknya ada Oten mau naik itu, mau tanya dengan Bang Zuma itu Dos. Ya. Udah sejambak Bang Erwin, udah sejambak. Sesuatu hotel naik ya. Diskusi debat naik ya. Ayo Oten naik dulu Oten. Wah, habis Sulsel ini. Iya Bang Siapa ini? Budi. Oh. Aduh, kirain cloning lagi, akun cloning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurman kayaknya. Budi ya? Ya. Saya Nurman. Oh, pembina baru Gurunda. Tapi Masya Gurunda. Pembina baru tak? Iya, salam kenal Saudara Nurman. Iya. Saya Iya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada rencana untuk ke sekretariat di Bolangi. Mungkin Bunda Dela sudah sampaikan. Iya. Mungkin kita perlu kita butuh wejangan lah itu untuk teman-teman pengurus, termasuk saya juga karena saya orang baru, belum punya banyak pengetahuan tentang organisasi ini. Mungkin insya Allah tanggal berapa Bunda? Tanggal 17 ya? Sudah tadi dikabarkan sama Gurunda, katanya Jumat kita berkabar jadi atau tidaknya. Begitu Bapak Pembina. Siap. Oke, kita sapa buku pintar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ndak asing. Nggak asing ini, nggak asing. Suaranya ndak asing, manis. Ayo Aki Haryadi silakan. Gurunda semua, ya saya Reko Gurunda Arya. Iya. Gimana sahabat? Iya, ini saya mau sampaikan sedikit Gurunda. Ada sedikit yang ingin saya diskusi pada saat ini barangkali. Mungkin kepengurusan pada saat ini insya Allah kita permantap dan sudah komplit semuanya. Ada satu yang ingin saya ungkapkan di sini, diskusikan untuk masalah sekretariat barangkali Gurunda. Ini saya berniat ada satu rumah saya yang ingin saya niatkan untuk dijadikan sekretariat, dan kebetulan ya pada saat ini itu kosong. Jadi maksud saya gini Gurunda, kalau misalnya diperkenankan barangkali saya berharap nantinya barangkali kalau ada mualaf yang hendak ini diajarkan cara mengaji atau apa bisa ditampung di situ Gurunda. Iya, itu aja yang Masya ingin Allah. saya sampaikan Gurunda. Iya, baik, Masya Allah. Waduh, ini nggak tahu aturan juga orang lagi live nelpon. Iya, lanjut. Jawab Maki dulu Gurunda. Udah. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya atau apa? Bagus itu dijadikan kantor API. Jadi situ kalau ada kegiatan-kegiatan, rapat, pertemuan di situ diadakan. Alamatnya di mana Bang itu rumahnya? Iya, Bunda Rahma, rumah saya di Bukit Baruga 2 di Antang, di Nipa-Nipa. Dekat. Strategis tempatnya. Mantap itu. Dekat sekali dari rumah aku Bunda. Biar lari-lari Jaki. Biar lari-lari dekat Jipadik. Bagus itu ya kalau kita ada kegiatan, ada rapat. Iya betul, insya Allah. Ini makanya kebetulan ada Gurunda, saya diskusikan sekalian. Ambil tuh kesempatan. Iya, disegerakan aja. Udah rampung semuanya kan. Manajemen sudah lengkap. Kalau itu sudah ada sekretariat, udah. Goyangkan Sulawesi Selatan. Mantap. Iya. Amin ya Allah. Semangat. Ya. Kita juga Bang Farid semangat Tongki biar Mami tuh pergi nanti ke daerah dilupakan wilayah Makassar. Baru kemarin tuh bilang semangat ke Bunda. Apakah yang salah? Sulawesi Selatan tidak boleh kalah dengan DPW lain. Di sana itu banyak guru-guru kita, Bunda Rama, Bang Zuma, ada Bang Nas, ada Bang Peta Lempu. Dan notabene memang di sana dari Makassar ini banyak dikenal memang area-area para apologet muncul di sana, Bang Sidik ya kan. Masa mau kalah dengan DPW lain gitu Bang Zuma. Benar. Apalagi di sini pusat kan Bang. Iya betul. Jadi memang ini kadang-kadang Bang Zuma kalau apa itu saudara-saudara kita ini sering dengan apa ya, entah suka atau tidak suka itu saya telepon ayo gitu kan, karena kalau banyak vakum nanti bagaimana guru kita mau datang kalau kita vakum gitu kan. Semangat pokoknya kita merahkan itu api di seluruh Indonesia ya kan, supaya Oten itu tambah gulung kata Bang Zuma itu tikar yang menggulung bukan gulung tikar kan gitu. Iya, setuju banget. Ayo teman-teman Oten, adakah yang mau naik minta permintaan biar saya turun dulu? Tapi Bunda, saya di bawah saja ya. Mungkin ada teman-teman Oten yang mau naik. Iya ada pendeta dulu. Pendeta yang mana? Itu kan baru-baru kuliah namanya. Jadi apa ya, benar Bang Indonesia harus semangat. Mumpung didukung sama Gurunda Bang Suma nih. Iya. Luar biasa dukungannya Bang Suma. Apalagi yang kita tunggu-tunggu nih. Harus semangat. Serkan apa ya, api Sulsel. Semarakkan api Sulsel biar dikenal keluar. Ya pasti insya Allah Bang Farid. Iya.
Insya Allah. Saya semarakkan api sulsel dengan cara saya sendiri. Kebetulan saya di daerah Bang Suma. Masya Jadi, Allah. Iya bang. Jadi cara saya kan saya ada toko ini Bang Suma sambil jualan sambil live itu. Jadi kalau ada misalnya pembeli dia dengar ini, diskusi apa ini? Kayak tadi ada 2 orang yang dengar itu tertarik dan sudah memfollow ini api sulsel 4. Dia tertarik dengan dialog seperti ini. Karena dia sering dengar di ini Bang, di YouTube. Nah, YouTube. Dia carinya siaran langsungnya. Oh, kalau siaran langsung ini ada Gurunda di dalam sini. Lagi Ada Pak Bombong. Pak Bombong, Pak Bombong. Mana Pak Bombong? Itu dekat. Saya tunggu di room saya ya sekarang ya. Dia privat akunnya. Oh, privat. Saya tunggu di roomku ya sekarang ya. Belurang. Iya. Baik, dinaikkan aja teman-teman Oten yang lain. Silakan. Iya, lagi cari-cari. Ayolah Oten, silakan typing. Itu nama Sobirin itu, katanya Oten itu nama Sobirin. Sobirin. Mana Bang Erwin? Ada nggak di bawah? Ayo typing. Minta permintaan kalau saya nggak lihat ini, soalnya terlalu berapa nih? 570. Gurunda Bang Suma siap selalu ya Gurunda ya. Jaga kesehatan Gurunda ya Bang Suma. Amin, insya Allah sahabatku, insya Allah. Amin. Bang Suma. Baik. Apa namanya? Istilahnya ya. Kita juga semangat kalau ada Bang Suma nih, dukungannya Bang Suma nih, Gurunda nih. Semangat kita juga nih. Bang Farid kemarin sempat di follow nggak itu yang dari Papua itu kemarin yang kita teman diskusi di sini? Enggak sempat. Itu katanya mau belajar Al-Quran juga. Iya nggak sempat saya follow. Itu enak loh di teman diskusi. Tapi kita akan berharap juga begini ya, jangan sampai semangat kita itu surut pada saat kita nggak ada Bang Zuma di sini gitu. Jangan sampai surut, tetap semangat. Jadikan Bang Zuma ini sebagai guru kita bersama sehingga pada saat kita nggak ada Bang Zuma pun kita merasa ada di samping Bang Zuma gitu. Jadi semangat kita harus tetap. Gitu. Dukungan perlu dukungan kita nih. Kayak kita semangat ya, nggak api-api, marah semangat. Apalagi Oten ini yang sangat berbahaya sekarang di Jawa Tengah ini sedang mengedarkan buku panduan beat ya. Ini yang bahaya nih. Ini saya informasikan ya. Saya ibaratkan begini Bang Zuma, buku panduan motor beat. Ya mungkin semuanya sudah tahu ya. Hadiahnya tuh motor beat masalahnya. Nah itu dengan harga iman. Ini sangat berbahaya. Dan ini sudah terjadi. Ini yang perlu kita hati-hati untuk daerah-daerah lain. Karena cara-cara mereka untuk merayu atau mengajak saudara-saudara kita yang awam ini dengan berbagai cara, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan hal yang memang mengejutkan, bahkan mencari orang-orang yang memang terjepit ekonomi dan lain-lainnya. Ini perlu dihati-hati untuk saudara kita semuanya. Yang terpenting saudara terdekat kita dulu, karena sudah terjadi nih di Jawa Tengah, dan bahkan sekarang itu mulai merebak ke daerah yang kemarin itu 90% non muslim. Nah di luar itu sekarang mulai dikembangkan buku panduan motor beat. Nah ini berbahaya nih. Itu harus antisipasi Bang Ping. Harus segera diantisipasi kayak begitu tuh, misioner masuk ke WF di pelosok-pelosok kan, cari orang-orang yang awam gitu kan, orang yang nggak mampu, ya dikasih suatu pengajaran yang ini Oten kalau nggak ada Bang Zuma teriak-teriak mana Bang Zuma, sudah ada Bang Zuma pada ngilang ini. Nggak ada. Naik Oten. Mau belajar naik Oten, kamu belajar sini naik. Bang Riko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar aja saya turun ya. Sebentar aja. Saya mohon dengan sangat. Saya Riko dari Bangka Belitung, sedang berjualan aneka cemilan khas Pulau Belitung. Sudah lama kami tidak laku karena belum banyak iklan kami. Dari kemarin kami berhenti. Kami berjualan empek-empek Sutra Tenggiri,
abon tenggiri, kerupuk tenggiri, letek cumi-cumi, pastel mini abon tenggiri, dan sebagainya. Yang berminat silakan aja langsung ke WA saya, ada di bio itu, karena kami tidak bisa DM lagi dan tidak bisa menerima DM dan melihatnya karena ada pelanggaran. Jadi langsung ke WA yang di akun ini ya, insya Allah amanah dan halal kami kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Abu Dhabi dan sebagainya. Yang mau pesan silahkan bantu kami, insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma mohon ditambahkan tolong. Ya baik, sahabat-sahabat dimanapun berada, silakan ya untuk membantu perekonomian saudara kita yang mualaf, Bang Riko ini. Beliau dengan gigihnya berjuang kemudian untuk menafkahi keluarga dengan cara halal, meminta dengan kerendahan hati para sahabat-sahabat semua dimanapun berada untuk memesan apa yang menjadi jualan beliau. Jualan beliau itu berupa makanan ya, dan saya sendiri sudah mencoba beberapa kali dan memang menunya itu sangat nikmat, enak serta halal. Jadi teman-teman yang suka abon, suka empek-empek, kemudian pletek dan seterusnya, silakan DM ke beliau. Insya Allah beliau amanah, kemudian sesuai dengan pesanan yang diantarkan kemudian ke tempat kita. Saya rasa seperti itu. Sekali lagi teman-teman semuanya, yuk mari kita belanja online ke Bang Riko untuk membantu perekonomian beliau, seorang mualaf yang dengan gigi berjuang ya. Gigi berjuang menghidupi keluarga dengan cara yang halal. Silakan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Tidak bisa di DM tapi langsung ke WA saya karena tidak bisa balas dan terima DM. Iya, Yang silakan. juga bagi saudara sekalian yang ingin mempersembahkan cemilan ini kepada para debater muslim, silahkan hubungi saya ya. Kami menerima pengiriman bingkisan. Mau kirim ke siapa aja, ke Bang Zuma, Bunda Rahma dan sebagainya, silahkan ya. Terima kasih, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, kasih turun saya. Kita selalu Bang Riko ya. Ya Bang Riko ya. Maaf ya Bang Riko. Ya, yang teman-teman Kristen yang mau naik diskusi silahkan. Silahkan ajukan permintaan. Dibantu tap-tap dulu teman-teman. Tap-tap share-share supaya kebaca ini live-nya. Pak Jones tidak balik lagi ya Pak Jones ya? Mana mau Cebok. balik? Belum Ada cebok. cebok je. Itu Banyaknya nama-nama. belum selesai narasinya pergi. Itulah. Itu Yesus tidak disalib. Loris, minta permintaan Loris. Mana tadi namanya Loris ini? Host, saya izin dulu host, mau turun ini ada kegiatan. Saya izin Gurunda. Iya, makasih Baik, Bang. Agi. Iya, makasih, Bang. Semangat terus, rapatkan barisan. Ya. Siap. Ya. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Loris, minta permintaan Loris. Bagaimana ini mau kujambak? Saya tidak lihat namanya. Itu ada permintaan temanya diganti host. Mungkin yang bisa mengharapkan Oten untuk menjawab dari temanya host. Biar Oten yang menjawab nanti. Kalau bisa. Temanya apa Bang Erwin? Bagus. Itu tanya Bunda Rahma. Yang mantap itu Bunda Rahma. Tidak disalib. Mungkin terlalu repot itu Bunda Rahma ya. Enggak sulit ya. Enggak sulit temanya ya Bunda ya, Bunda Rahma. Ya. Coba Kalau Bunda Rahma biasanya pasang tema ini Yesus bukan Tuhan, itu kan biasanya. Begini Bunda, mungkin ke saran saya nih, begini Bunda. Bagaimana kalau kita pakai tema Yesus tidak mengajarkan penebusan dosa, bisa nggak Bunda? Kepanjangan Bang. Jangan ya. Iya, nggak muat. Mungkin ada Dalam saran guru untuk Kristen bisa juga. Bisa tidak disalib, sulit juga.
Host Bang Irwan. Ya. Kasih pindah ki moderator ke Bunda Rahma. Lo nak no iya macam lala dan ini bateraiku. Oh iya iya iya. Iya. Mau kabur. Tidak kabur. Bunda. Kayak Open, Tidak kabur. Kau dong ini merah sekali mi HP ta. Nanti kau dong lagi error ki. Masih di kantor kak ini weh. Itu Oten di kantor tak itu anu Mika bersahadat mi sadar mi. Suruh saya dengar kalau diskusi Gurunda. Bunda Rama, bagaimana itu Bunda Rama? Saya yang kita kemarin bilang itu lama sekali nih. Apa itu Bang? Itu dibahas kemarin bertiga sama Bunda. Jami mulai, saya mau turun nih. Kasih jadi moderator ke Bunda Rahma, Bang Irwan. Ki Bunda. Jangan ada Gurunda jangan. Baik baik. Apa judulnya Bunda Rahma? Keselamatan dalam Islam dan Kristen. Ya, itu keren. Nah, itu baru keren ya. Itu Bunda, cocok itu Bunda Rama. Kemana? Patrick dalam penyamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardiansyah. Kok malah sebut. Assalamualaikum. Gimana suaranya sih? Ini kenapa ada dua Bang Zuma? Yang bener yang mana ini? Aduh. Kalau yang ini palsu ini. Sebelah saya palsu. Tendang aja, Os. Gampang aja itu palsu ngapain sama munafik. Host turunkan itu ini. Saya jadikan moderator dulu Bunda Rahma. Oke Bang. Biar Bunda Rahma Itu ya. saja. Jadi kalau dia itu memakai akun kita apa ya, foto profil kita, itulah tanda ajaran mereka ya. Kemunafikan, nyamar. Ajaran Kristen gitu memang. Gak pede dia. Gak ini lagi apa ya. Udah kehabisan akal menghadapi Bang Zuma ya, menghadapi Gurunda. Udah mati akal sudah. Apa? Dia nyamar-nyamar gitu. Gak ada lagi cara. Mati kutu dia. Sayang. Di bawah ada Squidward. Naik Squidward. Kasih jadi moderator dulu ya. Sudah. Ya. Sudah benar. Oke, semuanya saya minta izin ya, pamit dulu. Soalnya baterai saya sudah sekarat. Siap Bunda. Tidak lama lagi mati sendiri. Kaca semakin di situ Bunda, kenapa? Nggak bisa, jauh colokan Bunda. Kantor orang ini bukan kantorku. Oke, Gurunda, terima kasih banyak atas kehadirannya di Api Sulsel. Ya, Semoga sama-sama. sehat-sehat Ki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semuanya teman-temanku semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang bagus, Paman. SpongeBob. Mirip kali loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disapa cuman Bang Zuma loh. Kita enggak loh. Iya, maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Api Sulsel, Bunda Rahma, Kak Farid Rahman, Ya, Api. Bunda Mbak Asmara Loka ya? Mbak Asmara Iya, Loka. Bunda. Oh, Masya Allah, lanjut. Suaranya familiar, lanjut. Ini kenapa pakai Api Jatim 2 asrama? Jatim Ini siapa ya? Jatim Bang 1 Ardi. kemana? Bukan, saya Ada. bukan Bang Ardi, bukan. Oke, Patrick, siap. Itu Bang di kalau akun Jatim ya sama yang lain, ini satu gang ini. Sebentar. Ada Assalamualaikum, Patrick.
Squidward. Ayo kita main. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Iya sehat, alhamdulillah. Fallback Gurunda, fallback. Tabe. Siapa ini? Siapa iki mas? Squidward. Iya anu yang dari Bone Gurunda. Oh dari Bone, sama dari Ita. Sama dari Ita. Iya. Oke mantap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice banget ya Allah ya Rabbi. Oke, izin. Mana nih para Oten? Kenapa kalian pada diam di bawah? Gak mungkin gak ada Oten di bawah. Naik, ada Bang Zuma di sini, ada Bunda Rahma. Yo ya, naik ya, bisa. Dari tadi kita panggil naik nggak mau. Mereka pegangannya kenceng di pohon nggak mau ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Api Bali, kok kelihatannya sendirian saya ya? Apa enggak Di Bali? ada anggota? Iya di Bali. Ada loh bang, tunggu cek dulu ya. Banyak. Bang Kores udah pindah ke Jakarta. Bali. Iya. Bali. Bang Zuma izin ya abis ini mau promosi akun. Iya silakan. Lanjut aja lanjut. Bang Api Sulsel boleh? Iya. Ya lanjut silakan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian. Jangan lupa di follow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sip. Jangan lupa di follow akunnya Api Jatim 02 karena insya Allah akan banyak sekali program di akun Jatim nanti, entah itu sekedar diskusi ataupun ada acara debat, dan juga nanti malam insya Allah ya Bang Zuma ya di Amin. akun API Bang Zuma debat dengan Pak Pendeta Julitinus insya Allah nanti malam jam 8. Teman-teman jangan lupa ikutin kita aja, stay, kita ambil ilmunya sama-sama, kita juga sama-sama belajar di sana, dan jangan lupa juga teman-teman di follow setiap akun yang ada di atas Mediator. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jam 8 Indonesia bagian Barat ya? Iya. Tempat kita jam 9. Iya. Oke. Ya, saksikan bersama ya. Fu Jamet, selamat siang. Selamat siang. Anda Islam apa Kristen, Bang? Islam Bunda, cuma mau nyapa Bang Zuma aja. Oh, Islam, silakan. Di sini turun. Iya Bang. bang. Siap. Aku fan Bang. Sama bang, saya juga fans kepada umat Islam semuanya. Bang kasih tip dong Bang, biar bisa cerdas kayak abang, gimana Bang? Apa ya? Banyak membaca, banyak dilupa. Tidak membaca, tidak ada yang dilupakan. Pada saat tidak ada yang dilupakan, akal kita itu susah untuk berpikir. Kalau kita banyak melupakan sesuatu, maka kita akan selalu terangsang untuk berpikir. Orang yang selalu berpikir adalah orang yang cenderung berjiwa dan berpikir besar. Jadi banyaklah membaca supaya banyak melupakan. Demikian. Oke Bang, makasih untuk semuanya. Bunda Rahma, makasih ya. Iya Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen silahkan naik. Iya, kalian ini kenapa Loten gak ada yang naik? Kenapa kalian ini? Tunjukkan kepada kami bahwasanya kami itu salah. Buktikan kepada Bang Zuma. Kita kuliti Bang Zuma di sini. Ayo naik kalian teman-teman Loten. Jangan diem di bawah. Kuliti Bang Zuma di sini. Kalian ini apalah. Naik, apalagi yang sekelas-kelas pendeta itu. Kalau udah pada ngendok di bawah kayak seakan-akan nggak bisa sekali membantah, hanya sebatas sesuatu yang bertengger dengan pemahaman kalian. Jika itu benar, buktikan. Jangan cuma diem aja. Ayolah, teman-teman. Dan ya 716 mata memandang di sini. Di follow akunnya biar makin ramai lagi. Gitu lah. Ya, saya mau nanya sama Bang Zuma. Iya, gimana? Ini Bang Zuma,
Butuh istri? Enggak, bercanda. Ini, aduh, nervous center lu Bang Zuma. Gimana itu? Oh iya. Udah saya mendadak lupa. Oh iya, begini Bang Zuma, nanti kalau kita sedang berdebat nih, ini pure pertanyaan dari saya Bang Zuma. Iya. Kalau kita sedang berdebat, kemudian ada selewengan mulai menyinggol iman mereka, apa itu nggak apa-apa Bang Zuma? Apakah kita ada tanggung jawab untuk itu atau tidak Bang Zuma? Kalau rananya memang diskusi lintas agama nggak apa-apa, karena memang Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kuliah ayuhal kafirun. Perintah Rasulullah, perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyeru kepada orang-orang kafir. Dan kata Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita pun harus mengikuti Rasulullah. Kan gitu. Yang penting kemudian kalau misalnya saudara-saudara kita yang Kristen datang dengan cara-cara yang baik, wajib hukumnya kita layani dengan cara yang baik. Tapi kalau zalim, maka kita harus mengerem kezaliman mereka, tentu dengan metode yang masing-masing kita punya. Seperti itu, Dek. Silakan. Siap. Oh iya, Bang Zuma mau minta izin juga boleh? Iya. Izin saya minta sama Allah ya Bang Zuma untuk hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa Bang itu? Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril bagaimana? Waduh, Bun, kita cari oten aja dulu. Aduh, semoga Bang Jibril nggak nyimak. Ya Allah, saya tuh sama beliau itu kayak abang loh. Kenapa lah? Ya Allah, ya Robbi, enggak lah. Iya ya, Masya Allah. Lanjut ya. Oh ya, Bang Ardi, tolonglah. Ini saya nih lagi mau nyoba meluluhkan hati Bang Zuma. Kenapa lah diginiin semua? Nama saya Patrick. Iya. Ada Izam Pontianak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, apa yang disampaikan? Singkat padat. Bagaimana caranya Rasul itu mengenali umatnya? Bagaimana cara Rasulullah mengenal umatnya? Di Kristen atau di Islam? Ya, umatnya Rasulullah pasti mengikuti Rasulullah. Dan tanda-tanda kemudian umat Rasulullah itu ya senantiasa mengucapkan pujian kepada beliau, bersalawat kepada beliau. Nggak ada Kristen ya? Kalau di Kristen? Kalau di Kristen sebenarnya tidak ada nabi yang diutus untuk mereka, nggak ada. Yang ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hanya mengatakan kepada umatnya kemudian, atiullah wa atiun, wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka beliau kemudian mencanangkan kepada umatnya apa katanya, wa atiuni. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bil ayati min rabbikum fattaqullah. Jadi pengikutnya takut kepada Allah, bukan justru Allah dijadikan sebagai mainan, lahir di kandang binatang segala macam. Itu bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena umatnya Nabi Isa alaihissalam diseru untuk takut kepada Allah, wa atiun, dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Kalau Kristen ini bukan umat Nabi, mereka umatnya Paulus. Tapi Paulus juga Nabi menurut kitab mereka, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa Nabi, di antaranya adalah Nabi Saulus. Gitu Bang. Oh, jadi nanti kalau misalnya dunia ini hancur, terus Rasul Paulus itu tidak mengenali lah Bang.
umatnya itu. Iya, Allahu alam bisawab. Mereka satu barisan dengan Dajjal. Terima kasih atas Nggak ada toleransi ya Bang Zuma ya untuk mereka itu, meskipun mereka tipikal orang yang luar biasa baik sekali, jika mereka salah memilih pemimpin, bahkan ajaran, kaidah atau akidah itu udah beneran berakhirnya seperti itu ya Bang Zuma ya. Iya, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka itu jatuh kepada kezaliman. Karena Islam datang dari semua penjuru, semua masjid menyuruhkan tentang Islam. Apologet menyerukan Islam, tapi mereka wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah. Nauzubillahi min dzalik. Benar Na'udzubillahi min ternyata. dzalik. Kita harus ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Naam, ya itu yang sahih, itu valid. Ya Bang Zuma. Ilmu baru nih. Insyaallah. Selalu merendah deh ini. Enggak lah Bang. Udah Bang, nanti aja Bang. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih sudah naikkan. Saya mau tanya nih judulnya keselamatan dalam Islam dan Kristen ini ya maksudnya ya. Itu menurut mereka gitu ya. Iya, menurut kitab mereka. Terima kasih Sama-sama. Bunda Rahma. Iya Bun, Terima sama-sama. kasih ya Terima sudah kasih. bisa ngobrol di sini. Karena ini untuk debat lintas agama, saya sudah Makasih Uhti Ayu. Ya, saya turun kembali ya. Saya dari Lampung. Terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di bawah ada yang mau give pause loh. Untuk Oten yang mau naik, di give pause oleh saudara kita. Siapa tadi namanya ya? Mau naik itu, di give pause. Sama Bang Nasir Nazrul ya Bunda ya? Ah, Nasir, iya Nasir Nasrul. Silakan ya Oten. Masya Naik Allah. 10. Oi, naik 10. Iya. Kalian bertingkah yang di atas juga dikasih paus tuh. Informasi sedikit, barangkali teman-teman di bawah lupa. Gurunda, izin informasi sedikit ya Gurunda. Iya, silakan. Nanti malam di Komal Api Jatim, bukan Api Jatim sebelah saya ini ya, tapi di Komal Api Jatim yang pertama itu ada diskusi lintas agama. Gurunda Zuma berserta seorang dosen teologi atas nama Julitinus Hareva. Nah, teman-teman bisa saksikan nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Komal Api Jatim. Begitu informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Temanya tetap ya Isa dan Yesus ya, Dek. Betul. Oh iya. Udahlah Bang Patrick, ini ikutan aja udah bagian saya ini. Mirip kali suaranya ya. Ini sedikit intermezzo ya teman-teman. Bang Zuma ini dulu saya awal kenal dengan Bang Zuma ini saya mendebat Bang Zuma loh. Ya Bang Zuma ingat ya? Ingat. Iya, betul. Bang Zuma. Saya katakan Gak usah curhat. nggak curhat Bang, cuman kasih tahu ternyata nggak boleh membenci di awal karena ya jatuh cinta itu nggak ada yang tahu ya teman-teman ya gitu. Iya. Luar biasa ini. Bang Zuma, saya agak gila dan saya itu tabrak-tabrak masuk Bang Zuma. Jadi biarkanlah saya ugal-ugalan ya Bang Zuma ya. Iya, kayak lagu loh itu. Tabrak-tabrak masuk. Bang Zuma Iya kan? Pernah dengar sih. Soalnya Dinda Ardiansa sering nyanyikan itu.
Tabrak-tabrak masuk itu ya Gurunda. Iya. Kayak gitu-gitulah. Ayo saudara Oten silakan ke atas. Kita ini apa temanya bagus loh, keselamatan dalam Islam dan Kristen. Ya teman-teman, nanti dikasih paus sama Bang Nazrul. Siapa semalam barusan itu? Oh ya, aku mau tanya dong Gurunda, pernah nggak diskusi sama si Jeki Sembarang itu? Oh pernah dulu, udah berapa kali. Setelahnya saya diblokir, nggak mau lagi dia. Oh pantesan, nggak pernah naik ke Komal Muslim dia Nggak Gurunda ya? pernah, iya. Saya yang harus tandang ke tempat beliau. Setelah itu dia apa curhat, nggak mau lagi diskusi dengan saya katanya. Gitu. Iya. Pantesan pas waktu saya lihat komennya di VT-nya dia itu ada yang bilang kalau berani sama Bang Zuma, terus dia bilang gini, ya dia suruh ke Komal saya gitu loh. Diblokir semua akun saya itu sama Jeki Sembiring yang kayak alay-alay kan, yang alisnya dicukur. Iya betul. Itulah. Betul Gurunda. Dilukis. Betul Gurunda. Betul Gurunda. Itulah dia. Aku pikir berani apa namanya ke Komal Muslim untuk diskusi gitu, ternyata nggak Iya, berani. yang ini bibirnya kayak Ipan Gunawan gitu, betul. Saya. Itu kan? Ah, itulah cocok lah itu orangnya. Dia cuman bisa keluar di Komalnya sendiri sih. Gitu. Tapi aku penasaran gini loh Bang Ardi sama Bang Zuma ini. Gimana sih Bang Zuma itu kalau menghadapi orang yang cuma pansos? Karena kan ada ya Bang Zuma, orang yang debat sama Bang Zuma benar-benar untuk menumbangkan argumentasinya Bang Zuma. Ada juga yang karena sekedar ngefans, ada juga yang memang untuk pansos. Jadi dia emang nggak ada niatan untuk belajar atau menurunkan imannya, tapi benar-benar untuk pansos agar orang-orang tahu kalau ada orang yang mampu melawan Bang Zuma. Nah, contoh yang ngefans atau suka sama Bang Zuma kan ya saya contohnya gitu loh. Jadi gimana tuh Bang Zuma kira-kira? Gimana tuh jawabannya ya? Gimana ya? Ya pada dasarnya apa ya bilangnya ya? Saya memang suka ini, mungkin karena kebanyakan membaca ya. Suka ini berdiskusi, suka berdialog saya itu. Dulu waktu masih zaman-zaman kampus, dosen saya itu banyak senang karena ketika mereka masuk ruangan, biasanya kita masih pakai manual waktu itu, masih menggunakan whiteboard. Kebanyakan spidol dosen itu di tangan saya. Bahkan ada dosen filsafat saya sampai masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara berdiskusi dengan saya waktu itu terkait dengan materi ilmu kalam. Dia masuk rumah sakit dikarenakan dia mungkin karena pembahasan tentang Mu'tazilah waktu itu, dia kalah argumen, emosinya memuncak, ya tiba-tiba dia tidak sadarkan diri di depan ruangan, dibawa ke rumah sakit. Begitu dia siuman, keluarganya bawa ke dokter psikiater. Bukan karena diskusi dengan saya, tapi karena memang beliau ini adalah dosen ilmu kalam. Yang tahulah kalau berbicara ilmu kalam kan artinya orang itu harus keluar dari dunianya. Nah, inilah yang menyebabkan beliau offside di dalam menjabarkan satu materi, ya, sehingga ya harus ditangani sama dokter. Karena itu psikisnya itu. Berarti kalau sampai ke psikiater ya Bang Zuma ya? Iya. Masya Allah. Saya pikir Bang Zuma itu hanya ada di debat lintas agama, ternyata paham ilmu kalam. Berarti sudah sampai di titik tasyawuf. Udah Bang Zuma, kalau boleh tahu? Saya belajar itu juga deh, belajar. Tapi saya Alhamdulillah, tidak Bang Zuma. mendalami. Masya Allah Bang Zuma. Cuman sekedar belajar aja. Keren ini. Aduh, saya ngerasa punya temen. Tapi Bang Zuma boleh saya tanya siapa nih kira-kira dari para debaters Kristen yang menghadapi Bang Zuma, atau Bang Zuma hadapi yang sedikit saja Bang Zuma anggap ada ini? Selama ini siapa ya? Nggak ada kurang deh. Oh belum ada ya? Belum ada. Dari Kristen belum ada. Cuman ada satu yang berkesan, pendeta agung yang selalu menginjili tikus, ayam, kambing, kelinci. Itu aja yang berkesan karena menurut amanat Injil, Bible,
beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan satu-satunya pendeta yang mengaplikasikan itu menginjili tikus dan seterusnya hanya beliau. Kenapa itu tidak digalakkan? Karena tikus, ayam, kambing, sapi tidak bisa bayar perpuluhan. Tapi pendeta satu itu tetap aja menjalankan perintah itu, menginjili binatang-binatang meskipun tidak dibayar perpuluhan. Berbeda dengan bom-bom. Dia melupakan data di dalam kitabnya untuk memberitakan Bible ke seluruh makhluk. Harusnya dia itu pelihara dia ke kebun-kebun binatang membacakan Bible gitu loh. Bom-bom lagi. Pepet terus Asmaroloka, lanjut Asmaroloka terus. Ada tamu kita, mungkin kelihatannya Oten yang di atas itu. Oke. Halo, Bang 8952085135. Selamat sore. Pergi dia. Kabur. Ya, lanjut Asmaroloka. Terus lanjut. Enggak, memang saya kan cari timing untuk ngobrol sama Bang Zuma, mumpung belum ada Oten kan, nggak apa-apa ya Bang Zuma ya? Ya lanjut sampai maghrib, lanjut sampai maghrib. Apa sih? Malu saya. Oke, Oten yang di bawah, silakan. Yang bisa naik dan bisa menjawab pertanyaan Bang Zuma, nanti saya kasih Api Jatim 02. Ayo. Oh, enggak. Jangan. Saya menolak semua kejaran kecuali ada Bang Maksudnya saya kasih kesempatan untuk masuk Api Jatim. Ini Chris Evan ini. Chris Lefran, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo juga. Silakan mau Bang. berdiskusi, silakan. Ya, jadi gini loh, kita kan beragama, sama-sama beragama walaupun berbeda. Jadi ada baiknya jangan mengoreksi agama orang lain, terutama perpuluhan. Kalau naik ini kombal diskusi bukan Bunda Rahma, biar Bunda Rahma biarin dulu Bunda. Manusia langka sekarang, manusia yang kayak gini Boleh langka. menyanggah dong. Iya, Saya kan Kristen. Iya, Jadi janganlah mencampuri ranah orang lain gitu loh. Baik. Itu kan istilah katakan itu bagian kami. Kalau kalian minta di jalan raya juga kami nggak pernah protes sampai jalan macet. Iya, Ya itu kan hak kalian. Jadi saling menghargailah satu sama lain. Itu lebih baik di negeri ini. Oke? Istimewa buat Bang Juma. Tobat Bang. Jangan bikin keributan terus. Sudah ya. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Itu Tuhan Yesus memberkati untuk Anda aja atau untuk kami juga? Lari kan? Kan itu untuk kami juga, tapi kami tolak. Kristen itu agama sales. Ya, begitu juga Islam. Bedanya kemudian Islam dengan cara rahmat. Kalian dengan cara ya seperti yang dilakukan oleh Paulus. Itu loh. Di kitab saudara kan dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Kami juga makhluk, berarti kami menerima pemberitaan Bible. Pada saat kami mendengarkan pemberitaan Bible, kami dengarkan dengan baik. Setelah kami telah isinya ternyata mengajarkan manusia untuk mematikan akal. Kami nggak suka produk Anda. Produk Anda kami tolak. Alasan kami mau nolaknya ya kami jelaskan gitu loh. Jadi diskusi ini harus terjadi. Agama Anda diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ya kami nggak mau segampang itu dikristenkan. Karena agama Anda itu agama yang dibawa oleh penjajah. Maka kami tampil kemudian sebagai apologet Islam, pembela ajaran agama Islam di tengah-tengah orang Kristen yang mengajarkan Bible ini, di mana Bible-nya ini adalah kitabnya orang Barat. Ya kami harus membantai itu. Jadi jangan sensi ketika kita berdiskusi lintas agama, jangan. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam ini harus disampaikan kepada siapapun, karena Islam itu rahmat. Sangat disayangkan kalau kalian hidup di tengah-tengah umat Islam, hidup di tengah-tengah agama rahmat, kalian tidak mendapatkan rahmat itu. Gitu loh. Ibaratkan iblis ketika ingin disadarkan Anda kabur. Itulah Anda. Ayo tampilkan agama Anda sebagai agama yang benar. Kami juga tampilkan agama kami sebagai agama rahmat.
Kita adu kemudian. Biarkan orang yang mendengarkan memilih dan memilah mana yang benar, mana yang hanya modal pembenaran saja. Gitu loh, teman-teman Oten. Kalau Anda ingin menjual satu produk, izinkan calon konsumen Anda membedah produk Anda, bertanya tentang produk Anda. Jangan Anda menjual pararang di dalam karung atau Pak Bom-bom dijual dalam karung, jangan. Harus jelas isinya. Gitu loh. Udah naik lagi yang tadi, yang Oten tadi naik. Naik. Ini Bang Zuma, barusan saya lewat di komentar ada beberapa orang ternyata yang suka sama Bang Zuma juga dari luar negeri, tapi sayangnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Hanya dia di sini cuma mau dengerin Bang Zuma. And izinkan saya menyampaikan kata-kata untuk beliau, boleh Bang Zuma? Silakan. Okay, by the way guys, here are lots of fans from abroad who like Bang Zuma. Really, that's for you can follow Bang Zuma. Just wanna open it knowledge, right? And they really fall in love with his debates. Insyaallah ya Bang Zuma ya, didoakan dengan Bang Zuma karena Allah. And Bang Zuma to love everyone just because of Allah. Insyaallah. Okay, I'm really okay. I'm very okay, very well. Okay. Very well. Iya. Masya Allah. Masya Allah, enggak. Saya interest aja gitu loh Bang Zuma sama orang-orang di luar sana yang bahkan tidak mengerti dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi mereka tetap tertarik untuk mendengarkan dan stay hanya karena idealis tadi. Sesuatu yang empirikal yang mereka dengarkan, sesuatu yang tidak nyata mereka lihat, namun mereka dapat rasakan. Ya seperti perasaan saya contohnya gitu Bang Zuma. Iya. Curhat dia. Ternyata gombalin terus. Ratu Gombal. Iya. Intermezzo Bunda Rahma. Mumpung oten-otennya masih pada nyungsep kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nak ya teman-teman Kristen, supaya kalian bisa teredukasi. Iya, teman-teman di bawah, saya ingatkan lagi yang baru hadir mungkin nanti malam ada diskusi lintas agama, Gurunda Zuma versus Julitinus Hareva, seorang dosen, katanya dosen teologi di salah satu kampus swasta di Surabaya. Insya Allah akan diskusi di Komal Api Jatim, teman-teman. Nanti hadir ya, jangan lupa hadir. Dan juga pukulnya itu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu Indonesia Tengah berarti 21.00. Dan juga teman-teman mohon izin tolong di follow akun Patrick ini. Minta tolong di follow teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut Gurunda. Bisa gitu ya Bang Patrick ini ya, luar biasa Masya Allah teman-teman. Ya betul sekali. Dan insya Allah nanti akan banyak banget meditasi debat yang baru akan kita dapatkan dari ilmu-ilmunya Bang Zuma dan juga Pak Julitinus, karena dia adalah seorang dosen katanya. Karena kita juga udah pernah melihat Pak Julitinus itu berdebat dengan Bang Ardiansyah. Cuman ya udah seperti itulah. Semoga kali ini dengan Bang Zuma tidak mengecewakan kita, karena Bang Zuma juga insya Allah parah. Ya, apa Bunda? Parah. Belum tahu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Silakan lah ya teman-teman Kristen yang punya nyali, yang apa ya? Sebenarnya gini ya, mereka tuh nggak mesti takut gitu loh. Kalau memang dia mau dia yakin kalau imannya benar, harusnya dia gitu loh, menyampaikan data-data sesuai apa yang diimani. Kecuali mereka udah meragukan keimanannya kan, nggak berani naik lagi, takut malu kan kalau apa yang diimani itu adalah sebuah kemustahilan. Malah ada yang suka kalau Mbak Asmara menggombal ini, aduh. Iya, alhamdulillah udah dapat restu dari netizen di bawah Bunda. Alhamdulillah kan, emang ya powernya Bang Zuma ini luar biasa lah ya, nggak cuma mempengaruhi saya tapi juga yang lain.
Otennya kayaknya nggak ada emangnya. Bang Zuma nggak apa-apa kan? Apa tuh? Oh enggak, kirain. Ada otennya di bawah. Silakan naik ya. Naik. Oten, ajukan permintaan kalau mau diskusi. Nah, bunyi kan ininya apa hostnya? Dari tadi saya berulah terus di sini. Enggak gini Mbak, ada tamu. Ini kebetulan tamunya ketua DPW Sulsel. Oh, masya Allah, Iya, tabarakallah. ini Siap. sambil Siap, Mas. ngobrol dulu sebentar. Aman. Saya di sinilah. Ini kok namanya nih Oten sedot WC. Kalau kita panggil nih coteng ini Oten, sedot WC. Hati-hati kalau sedot WC ya. Katanya Tuhannya berada di mana-mana. Iya, jangan sampai kau bilang nanti Tuhanmu di dalam WC itu, apa nggak teganya itu? Ada loh. Ada sih siapa Pak Pendeta siapa tuh yang dari luar negeri yang tinggal di Belanda. Dia bilang Tuhannya berada dimanapun, berada di mana-mana. Aku tanya, Tuhan ada di WC? Ya bisa jadi. Kalau di dalam sepiteng apa Tuhan ada? Iya. Wih, astagfirullahaladzim. Ini kalau sedot WC ini bahaya nih. Luar biasa banget. Oke, udah ada 918 viewers di sini. Teman-teman, yuk yang Kristen naik bisa diskusi dengan Bang Zuma, ada Bunda Rahma juga, ada Bang Patrick. Dan juga nanti malam teman-teman jangan lupa tetap kembali lagi dengan peringatan yang tadi akan ada diskusi antara Bang Zuma dan juga salah satu dosen Kristologi yaitu Pak Julitinus dengan saya sebagai moderator. Maka jangan lupa di tetap layarnya juga biar aman, roomnya tetap aman gitu loh. Dan jangan lupa juga di follow akun ini API Jatim teman-teman. Nanti kalau follow akun saya kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang ini aja dulu, oke? Gitu teman-teman. Jam 8 malam. Mbak Asmara lo kan kayak penyiar radio ya, suaranya bagus. Apa ya, kosakatanya bagus. Aduh, pernah jadi penyiar radio? Dipuji sama Bunda. Enggak Bunda, cuman dulu pernah isi podcast sama Gajayana sebentar. Oh, iya. Pantes. Iya. Ya silakan naik ya teman-teman Kristen. Kenapa nih kalian kok takut amat? Udah, maksud kita baik loh, mau mengedukasi otak kalian supaya. Aduh. Kira-kira takut sama siapa Bunda? Ya guru kita lah. Gimana ya? Parah itu. Yuk naik yuk Ten, yang cerdas di atas rata-rata yuk naik. Yuk bisa yuk ngobrol. Jangan berharap cerdas di atas rata-rata, jangan. Ada. Normal di atas rata-rata aja lah. Ya. Normal aja. Normal dikit. Bang Zuma? Ya, masih monitor. Masih monitor. Masih monitor. Penasaran ya? Enggak ditanggapi sama Gurunda. Enggak, bukan gitu Bunda. Wah, Bunda. Saya hanya bisa diam Bunda, saya bisa diam. Gitulah. Gimana ya? Kadang kita itu yang tadinya seorang yang batu bahkan tidak peduli dengan siapapun menjadi berbeda ketika dia menemui sesuatu yang dia cintai. Jadi seperti itu Bunda. Masya Allah. Luar biasa ini. Luar biasa. Waduh, Mati saya Mija. kagum gini saya mendengarnya. Masya Allah. Kalau Bang Parit ada yang pernah ngomong gitu? Tidak ada tuh. Ketinggalan kereta saya Bunda Rahma. Enggak usah lah saya. Masya Allah. Tapi memang salut Gurunda kita nih. Luar biasa Gurunda. Memang wajarlah, pantaslah memang dikagumi. Siapa saja. Iya, Kita wajarlah. panggil ini kok teman-teman saya yang Kristen juga ada beberapa yang mengagumi Bang Zuma. Cuman mereka bilang saya cuman kagum aja, tapi saya belum berani kalau sampai harus memindahkan iman saya. Mereka bilang seperti itu. Terus saya tanya, terus fungsi kagum kamu itu apa katanya? Ya karena saya suka dengan orangnya, dia gini-gini. Terus ada bilang, katanya seperti ini, kata satu teman saya ini, dia bilang seperti ini. Cuman
yang gua kurang suka dari Bang Zuma ini satu katanya. Kenapa? Susah dilawan, susah dibantah katanya. Alhamdulillah Bang Zuma. Wallahi itu teman saya Oten bilang kayak gitu. Memang mantan praktisi juga. Ada tuh nenek-nenek yang nyanyi, aduh aduh, suma. Kan ada yang nyanyi kayak gitu. Saking putus asanya. Alhamdulillah. Dulu saya hampir mau. Assalamualaikum, Jai Adipura. Nah ini ada. Silakan. Jai Adipura. Bang Jai. Halo. Waduh, udah berapa naik ini? Udah 3-4 kali ya. Padahal nggak ada ngomong deh nih. Permintaan tapi nggak ngomong, kenapa ya? Oh, ini ya channelnya. Christian ini. Nah ini Oten nih. Oten ini Christian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jai, silakan. Suaranya kecil. Silakan. Bang Jai. Ada apa Bang Jai? Jai. Di tempat saya sedikit lagi asar ya teman-teman. Siap, Bunda. Izin nanti 10 Halo, menit. assalamualaikum. Ya, siap. Ya, siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ada mau ditanyakan atau mau disampaikan silahkan. Satu Petrus 3:15. Sinyalnya merah Bang, boleh ini minggir-minggir dikit. Bang Jai. Bang Jai. Bang Jai. Gitu. Ada apa denganmu Bang Jai? Kenapa sini Bang Irwan? Udah berapaan kok pada aneh-aneh. Ini merah sinyalnya Pak Farid. Sepertinya memang ada masalah di sana. Masa iya perlu saya panggil dengan cara pramugari, oten-otennya hormat sekali sepertinya kalian itu. Ya loh, disuruh katanya open cam terus panggil dengan panggilan gimana mau open cam kalian aja nggak ada yang follow akun ini, parah banget emang teman-teman ini. Bang Jai Adipura monitor. Bang Jai Adipura monitor. Wah lama gitu. Wah lama nggak ada suara beneran. Aduh. Atau mungkin diturunkan dulu sebentar naik lagi. Kalau sinyalnya udah stabil. Biar saya nggak mau. Saya bantu panggilkan deh. Kesempatan yang lain. Ya silakan. Silakan. Baik. Selamat siang menjelang sore untuk para teman-teman Kristen sekalian. Bagi yang ingin berdiskusi secara debat lintas agama ataupun antar iman, silahkan naik. Ada saudara Bang Zuma di sini. Kita semua bisa diskusi dengan secara akademisi ataupun dengan debat lintas agama. Jadi silahkan teman-temanku naik. serius amat sih. Astagfirullahaladzim. Itu udah kurang hormat apa saya sama kalian? Parah emang. Mbak Asmara Loka, coba kita baca ini ya. Cuma bisa mimpi mau memiliki Bang Zuma. Itu hanya sebuah mimpi. Mimpi dan angan-angan belaka. Siapa tahu rencana Tuhan, Bunda Rahma. Siapa yang bisa tahu rencana Tuhan? Gini Bunda, kalau kata orang gini, kalau untuk memiliki Bang Zuma itu jalannya susah, jalannya yang saya buat ancur lagi nanti biar saya aja yang maju gitu Bang Zuma. Bang Zuma tuh kan, emang ya nama itu gimana ya? Lisan itu tidak pernah bisa berbohong karena hati yang menggerakkan gitu. Itu dia, itu aslinya tuh udah keluar tuh. Open cam Mas Marloka, kalian belum follow, nggak cukup followersnya. Assalamualaikum, selamat siang Wijaya Official. Wijaya. Oh Wijaya. Ada. Lucunya Bunda tuh di gitu. Oh Wijaya. Udah berapa hitung-hitung udah berapa? Udah 5 kali 6 kali ya? Naik doang. Nggak mau ngomong. Silakan Bang Wijaya Official. Semua. Ya. Ya. Silakan. Ya Bang.
Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil Bang Zuma aja, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Bang Zuma. Yes. Saya Islam kok. Iya, tahu. Kalau Oten wajib panggil Gurunda sama saya. Kewajiban itu Bang ya. Suatu kewajiban Bang ya. Iya, suatu kewajiban karena saya mengajari mereka Bible lurus tanpa perpuluhan. Gratis. Iya. Kalau gini gimana? Assalamualaikum Buya Zuma. Oh, itu jangan lebay kali, itu lebay. Jangan. Panggil Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda Rama. Adem jadinya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Api Riau Bang, ini kita ada sedikit informasi mengenai di Pekanbaru ini sudah menyebarkan brosur misionaris Bang. Jadi bagus. di sampul mereka ini ada kata Allah yang cukup besar. Kita kirain ini memang ada kajian-kajian umat Islam Bang. Ternyata pas dibuka itu ada Mazmur 90 nomor 12 Bang. Iya. Ini bagaimana cara kita ya? Bila tuh Ustaz Man. Itu di ini aja diviralkan itu Bang. Perilaku mereka itu itu melanggar hukum itu. Baik. Siap Bang Zuma. Iya, itu udah melanggar hukum itu. Udah melanggar undang-undang kesepakatan bersama Departemen Agama terkait dengan penyebaran agama. Nggak boleh. Umat Islam juga nggak boleh menyebarkan agamanya kepada orang luar Islam dengan mengatasnamakan Bible, mengatasnamakan Taurat, mengatasnamakan Injil dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, mereka harus menghargai umat Islam yang ada di Indonesia ini. Viralkan, laporkan. Atau boleh kita spill sedikit Bang Zuma? Boleh. Minta dibesarkan host. Bang Irwan. Ya. Dibesarkan di salah satu yang mau nunjukin data itu. Ya. Ini rendah. Itu tulisan judul dialognya dinaikkan Bang. Allah, wish. Ada nomor WA-nya itu ya? Ada nomor WA-nya ya? Parah ini, parah. Siapa yang buat ini dulu? Malah gratis. Itu kok isi. Kita buka ini Gurunda. Nah, inilah sebabnya kenapa apologetnya. Jadi kalau ada umat Islam justru menghalang-halangi dakwah API ini, mereka harus banyak belajar lagi. Ini coba lihat bagaimana kemudian kekonyolan mereka melakukan tipuan seperti itu. Tanya mereka coba, benarkah Tuhan kalian itu adalah Allah? Pasti mengatakan tidak. Terus kenapa menggunakan kata Allah itu? Ya untuk nipu orang, untuk mencerat kemudian orang-orang yang awam. Nah inilah makanya teman-teman di Riau, ayo laporkan hal-hal yang kayak gitu, dilaporkan. Itu sudah pencemaran itu. Dikatakan kok Allah berdaulat, gimana? Itu udah diproses belum Bang Api Riau? Kita masih coba mencari nih di mana posisinya. Cuman orang yang nyebarkan brosur ini udah keburu pergi. Jadi nggak bisa kena ya ini. Ada nomor HP kan tadi? Iya biasanya ada Bang Zuma, ada. Iya, nanti dilaporkan aja teman-teman kita di Telegram. Siap. Ya, izin dulu. Tolong di spill kembali Bang Api Riau. Banyak teman-teman yang bawa minta mau direkam atau di SS. Bang Zuma. Siap.
Itu terkait dengan si Logika kemarin dia katanya marah-marah sama abang saya udah sondi. Iyalah, Gimana itu, Bang? Itu urusan itu. Udah selesai. Udah selesai Bang. Jangan dibahas di sini, mohon maaf. Jangan dibahas biar enggak. Udah Islam kah Kristen? Saya Islam, saya adanya udah sondi. Insyaallah. Udah selesai Bang. Udah kemarin kita juga ada komunikasi dengan udah sondi, udah aman. Jadi yang beliau lakukan itu adalah apa ya, seorang abang ke adiknya, biasa lah yang kayak gitu-gitu. Karena Logika itu adalah adik kami, jadi kita memiliki cara untuk mengadem. Siap Bang, siap Bang. Tugas dan kewajiban kami sebagai abang ambil resiko, ya sudah kita lepas. Betul. Oke, siap. Ngerti, paham. Iya, baik. Iya, tanggal 19 ya tabloidnya itu tadi ya. Baru berarti ya? Ya, terkopi Bang Zuma, terkopi 19 hari Senin. Iya, berarti oke. Kegiatannya di mana tuh? Kan ada tempat yang dituju, kan ada. Boleh Iya, di-spill maksudnya mereka ingin mengadakan sebuah kegiatan. Iya. Di tanggal 19. Pasti ada tempatnya. Ada Bang. Nah, udah datangin aja ke sana. Tanya kepada penitia, ini apa maksudnya gitu loh. Kalau boleh tahu. Coba minta tolong. Di ini apa namanya di Kan ini, aduh. Nih. Pak. berdaulat. Gini loh, Pendeta Antonius Steven UNP Haji. Iya, Antonius. Nah, benar. Mana lagi oke? Aduh, ada. Jadi gini, nanti Bang Zuma minta izin sama yang di sini semua, termasuk yang di bawah, mohon doa. Nanti kita coba ciduk nih mengenai masalah ini hari Senin nanti, insya Allah. Iya, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Kalau perlu dilaporkan di polsek terdekat kegiatan itu gitu. Kami hanya ingin klarifikasi ini kenapa nama Tuhan kami dibawa-bawakan gitu ya. Iya, betul. Jangan cara anarkis. Datangnya aja panitianya. Bisa ndak Tuhan kalian itu sebut aja dengan sebutan Yahweh atau Theos atau Bapak gitu. Kenapa harus nyinggung Tuhan yang umat Islam? Gitu, Kenapa Bang. tidak Yesus saja buat di itu kan? Ya, atau Yesus, atau Yahweh, atau Elohim, atau Theos, iya. Atau Brahma juga bisa, Dewa juga bisa. Jangan pakai nama Tuhan kita lah. Waduh, ada joten ini ah. Kita sapa Bang Argo. Yang tadi kayaknya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Bang Juma di sini, saya kan termasuk orang yang negatif awalnya sama Bang Juma itu, waktu di YouTube dan sebagainya. Saya mumpung ada Bang Juma, saya kepingin minta maaf sebenarnya sama Bang Juma. Karena saya pernah buruk sangka sama Bang Juma. Waktu itu kan saya awal-awal kan melihat kan nyerang terus kan begitu. Tapi begitu saya ikuti terus, ternyata apa yang dilakukan Bang Zuma dan teman-teman apologet Islam
itu memang sangat penting untuk mempelajari atau mengkanter orang-orang oten ya istilahnya ya. Itu memang luar biasa, sehingga dengan adanya API saya bergabung dengan API Bang Zuma. Saya Argo berdarah Madura tapi berdomisili di Jogja Bang Zuma. Di momen ini saya minta tolong sama Bang Zuma, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama Bunda Rahma, sama teman-teman yang lain yang sangat luar biasa ya. Apologet Islam memang betul-betul sangat luar biasa. Dan jujur sampai detik ini, Bunda Rahma, Bang Zuma, dan teman-teman yang lain, apologet yang lain saya kawal. Ketika ada orang-orang yang ini saya kawal terus. Saya kawal terus itu Bang Zuma. Masya Allah, makasih Bang. Ya, mohon maaf ya Bang. Saya kepingin sama-sama kita saling memaafkan satu sama lain. Iya, ini sangat betul-betul sangat luar biasa Bang. Dan saya rencana karena kebetulan di API Jogja ini kan masih ada beberapa yang bergabung dengan Jateng sekarang itu API Jogja. Cuman nanti mohon izin, saya ingin Jogja kalau teman-teman berkenan, saya kepingin Jogja itu buka di PB sendiri gitu loh Bang. Iya, Masya Allah. Ya silakan Bang, luar biasa itu. Ya saya memang betul-betul, inilah kesempatan saya bisa minta maaf sama Bang Zuma sama teman-teman. Iya, saya pun ini Bang, minta maaf juga kepada teman-teman Islam, Muslim ya. Karena memang dengan keberadaan saya sebagai orang asing di tengah-tengah negeri kita ini, saya dengan seperangkat teman-teman dari apologet Islam, baik sebelum dibentuknya API atau setelahnya, memang kami ini adalah kelompok manusia asing, ya, manusia aneh yang hadir di tengah-tengah kalian, yang memiliki metode penyampaian berbeda dengan para ustadz kita, para ulama kita, pada guru-guru kita. Kenapa demikian? Karena pijakan kami di Islam, di apologet ini itu merujuk pada firman Allah yang berbunyi innasyaitana lakum adu fattakhizu adu. Sungguh, ini penekanan dari Allah, sungguh di atas sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan kami tidak menginginkan kemudian generasi Islam itu terperangkap di dalam kaidah ini. Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu inna lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustaksirin. Ya, seperti itu ayatnya. Di situ Allah mengatakan sesungguhnya setan itu telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka itu, sehingga menghalangi mereka kepada jalan Allah, sedangkan mereka orang-orang yang berpandangan tajam. Jadi kami memandang orang-orang yang membiarkan adanya gerakan kristenisasi, orang-orang yang menghalang-halangi kemudian komunitas atau pribadi yang menghalangi orang untuk melakukan pemurtadan, kami memandang bahwa orang itu bagian daripada korban yang dijadikan setan untuk memandang perbuatan kristenisasi itu adalah sesuatu perbuatan yang baik, sehingga kami dari apologet Islam ini dicela, dicemooh, disudutkan, dikatakan kami ini adalah orang-orang yang ya intoleran dan seterusnya. Padahal pijakan kita ini ya itu tadi, innasyaitana lakum adu fattakhizu adu. Kita harus memperlakukan setan itu sebagai musuh, dan setan itu minal jinnati wan nas, yang senantiasa membisikkan manusia kepada kesesatan. Ya mungkin cara saya yang keras, cara saya yang tidak apa ya istilahnya, tidak sampai kepada attitude atau etika sebagaimana orang Indonesia pada umumnya. Ya itu kesalahan saya dan saya minta maaf. Tapi apalah daya, kalau saya tidak tegas terhadap ini, maka orang dengan leluasa menyampaikan sesuatu seperti yang barusan disampaikan oleh saudara kita dari API Riau. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akan tergadai dengan kesesatan dengan pola yang mereka lakukan. Nah, sehingga kalaupun saya keliru dalam hal ini, kalaupun saya salah dalam hal ini,
saya kejam, saya beringas, ya itu maafkan saya tidak akan pernah mundur. Itulah Bang Suma. Itulah Bang Suma. Keadaan ini saya harus ada di situ. Jadi kalau misalnya ada yang tidak setuju, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalaupun ada yang mendukung saya, ya alhamdulillah. Semoga bisa istiqomah di jalan ini. Demikian Bang. Saling memaafkan kita Bang Argo. Silakan. Iya betul Bang Suma. Itu luar biasa nih Bang Suma. Kalau menurut saya Bang Suma, apa yang dilakukan Bang Suma dan teman-teman itu suatu metode dakwah. Dakwah itu kan caranya kan bermacam-macam. Tapi ini sangat luar biasa yang dilakukan Bang Suma sama teman-teman. Oh iya betul, Bang Suma, saya pernah masuk juga di akun API. Saya kira kan memang API, di situ ada nama Bang Zuma, ada nama Bang Hendy, ada apologet Islam itu yang masuk di dalamnya, namanya. Tapi ternyata itu orang oten semua, menghujat semua itu. Itulah Wah, Bang. itu luar biasa. Itulah. Jadi kalau kita diamkan yang kayak begini, bagaimana generasi Islam berikutnya? Sementara kehidupan manusia di atas muka bumi, hari demi hari manusia ini digiring kepada jauh dari agama. Kehidupan dunia membuat kebanyakan dari generasi kita itu lupa dengan agama. Kalau kita tidak tampil kemudian membiarkan saja ini terjadi, mungkin mana nantinya generasi kita? Hari ini mungkin iya, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan, siapa yang akan mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa mereka? Kalau kita tidak awali dari sekarang. Seperti itu Bang. Betul sekali Bang Zuma. Betul saya luar biasa apa yang dilakukan Bang Zuma ini. Jadi makanya kemarin kan sempat itu Bang Zuma ya, yang saya juga ngikuti, ada saudara kita yang dari Muslim yang tidak sepakat dengan perjuangan Bang Zuma dan teman-teman, dianggapnya menghujat atau dianggapnya terlalu kasar. Saya itu kejar itu orang itu Bang. Saya kejar itu orang itu. Saya DM terus, saya cari itu. Makanya saya ya mohon maaf, apalagi sekarang sudah ada di lingkaran API, saya siapapun, Bunda Rahma dan teman-teman yang lain saya kawal. Walaupun saya tidak harus menampakkan diri, saya tetap kawal itu. Kalau itu ada yang ini saya kawal itu sama teman-teman. Ya begitu Bang Zuma, saya sungguh sangat bersyukur pada hari ini bisa langsung minta maaf sama Bang Zuma. Karena saya itu merasa ada ganjalan dalam hati saya. Bang Zuma dan teman-teman yang lain, karena di awal saya sangat negatif sama Bang Zuma dengan cara Bang Zuma yang begitu menyerang. Ternyata memang harus seperti itu. Memang gaya-gaya berdakwah itu kan lain. Tapi kalau dibiarkan ya tidak ada perlawanan istilahnya itu, wah kita akan jadi apa kita itu? Akan menjadi bulan-bulanan buat mereka gitu loh. Itu ya, terima kasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Bang Argo, Masya Allah. Bunda Rahma juga semangat terus. Semangat terus Bunda Rahma, walaupun ini sangat luar biasa ini Bunda Rahma. Saya bilang itu serikandi Islam ya. Bunda Rahma sangat luar biasa. Saya ikuti terus di mana ada Bunda Rahma, saya pantau terus. Saya ikuti terus. Monggo teman-teman, kalau memang ada oten yang mau naik, saya nanti diturunkan saja ya host. Silahkan saja, yang penting saya sudah bangga, lapang dada saya sudah, karena saya sudah bisa komunikasi langsung sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma dan terima kasih host. Ya, sama-sama Bang Argo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Argo, bisa gantian Bang, ada teman mau naik ini, kayaknya ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Siap Bang. Oke, langsung saya keluar ya. Saya turun ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Allah ya. Bukan yang ini Bunda, yang apa itu?
Haleluya Ya itu. satu. Iya itu. Yang dia typing dari tadi di bawah. Iya. Bukti yang Kita ini tuh, putih. Haleluya. tuh naik. Haleluya. Anda minta pertemanan dulu. Permintaan untuk naik, nanti diskusi dengan Bang Zuma. Tapi sedikit intermezzo lagi, itu ya bukti kalau membenci itu jangan terlalu berlebihan karena Allah Maha membolak-balikan hati. Masya Allah. Sama seperti dirimu kan? Asik. Aduh, saya Bang Zuma ngomong gitu doang udah hampir ini nih. Aduh, iya benar Bang Zuma. Persis seperti saya. Ya, hari ini benci, besok senang, besok benci lagi. Betul. Nah ini dia. Halilintar, naik Halilintar. Udah di atas. Udah di atas. Halo. Halo juga. Halo. Ya, halo. Ini mau nanya ini sama Bang Juma. Siap. Iya, ini saya ini kan punya teman. Kebetulan keluarganya itu ibunya, ayahnya itu dekat sama saya. Iya. Nah, anaknya ini kan kerja ikut sama bosnya itu orang Kristen. Iya. Nah, jadi anaknya ini sekarang ini pokoknya dibuang dari orang tuanya, keluar dari kakak pun dia sudah nggak peduli. Dia itu mau murtad, mau masuk Kristen. Nah, terus ibunya itu minta tolong sama saya, Bang. Gimana? Curhatlah sama saya kan. Kayak mana ya? Dia mikir nama anaknya kan Intan. Oh. Dia ngomong Ya, sama terus? saya, pusing saya mikirin Intan itu katanya. Nah, terus itu saya diskusilah coba, apa sih yang kamu kejar di Kristen itu, saya bilang. Nah, dia bilang awalnya katanya dia itu tenang, katanya dengar lagu-lagu Kristen itu, kata dia, dengar musiknya. Dia bilang gitu, Bang. Nah, terus saya diskusilah sama dia. Pas saya diskusi itu, mungkin kali ada yang ngajarin dia lah. Ya sekarang ini gini, kali ada yang ngajarin dia ya. Dia nyuruh saya itu nanya gini, emang kamu tahu di surga nanti, emang kamu percaya surga itu kayak mana? Emang kamu percaya ini apa? Allah itu katanya pakai bahasa Arab, katanya gitu. Terus dia nanya sama saya kayak gini, Bang, saya nggak bisa jawab, makanya saya pengen tanya sama Bang Juma. Nah, kalau bisa nanti malam saya ajak dia naik, saya ajak dia naik diskusi. Nah, terus itu dia nanya saya kayak gini. Nah, coba hukum akal kamu bisa nggak, kata dia, nerima, kata dia. Kak, kata dia, kayak mana Nabi Adam itu pas waktu dia sebelum diturunkan ke bumi, mungkin ada yang ngajarin kali ya, Bang. Nah, itu dia itu pakai bahasa apa sama Allah, katanya gitu, Bang. Saya nggak bisa jawab, Bang. Gimana? Katanya gini, Bang. Waktu Nabi Adam itu sebelum turun ke bumi, nah Allah itu pakai bahasa apa gitu sama Nabi Adam gitu loh. Oh iya. Kayak gitu loh, Bang. Itu saya belum jawab kan, saya memang saya juga nggak ini loh, Bang, nggak seberapa paham gitu. Maksudnya ilmu saya kurang mumpuni gitu loh, Bang, meskipun saya Muslim, meskipun saya Islam. Itu gimana, Bang, kira-kira, Bang? Coba mau penjelasannya, Bang. Baik. Terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berarti yang punya pekerjaan di sini adalah Allah, bukan Adam alaihissalam, tetapi yang memiliki pekerjaan adalah Allah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai pekerjaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Terkait dengan bahasa tadi, menggunakan bahasa apa itu adalah rahasia Allah. Allah mau berdialog dengan bahasa apapun, itu adalah rahasia Allah. Kita nggak mesti kemudian mengetahui ini bahasa apa yang digunakan, karena itu tidak ada kaitannya dengan iman kita, tidak ada hubungannya dengan akidah yang kita anut. Apakah dia menggunakan bahasa Arab, apakah dia menggunakan bahasa Aramaik, atau bahasa Ibrani, atau bahasa apapun, itu tidak terkait dengan akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di surah Ar-Rum ayat 22, Allah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Jadi bahasa yang digunakan kemudian oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, ya kita kembalikan kepada Allah, karena semua bahasa yang digunakan oleh manusia itu adalah ciptaan Allah. Itu terkait dengan firman-Nya
dalam surah Ar-Rum ayat 22. Artinya bahwasanya bahasa apapun yang digunakan Nabi Adam alaihissalam itu tidak akan tersentuh kepada akidah kita sebagai umat Islam. Seperti itu Bang jawaban saya. Surat berapa Bang? Saya catat dulu Bang. Ar-Rum ayat 22, kemudian terkait dengan pekerjaan Allah surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al. Bentar wa hum Bang, yus'alun. saya lagi ngambil kertas sama pena Bang. Surat Iya, Ar-Rum. Ar-Rum ayat 22. Ar-Rum ayat 22 sama satu lagi apa tadi Bang? Al-Anbiya ayat 23. Surat Al-Anbiya ayat 23. Oke. Ya, adakah yang kemudian bisa mengintervensi Allah mau menggunakan bahasa apapun? Nggak ada kan? Maka kita menjawabnya la yus'alu amma yaf'al. Yang pasti ketika wahyu Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas menggunakan bahasa Quran. Iya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Itu di surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya sahabat-sahabat? Ayat 30 kayaknya 31 32. Oh iya Bang. Boleh saya lanjut nggak Bang? Sedikit lagi Bang. Oke, sedikit lagi azan di tempat saya, silakan. Oke. Saya terkait masalah yang teman saya yang mau murtad tadi, dia ada kelanjutan, dia ngomongnya gini Bang. Iya. Dia bilang emang kalau Yesus itu kata dia sudah pasti juru selamat kata dia. Kalau Nabi Muhammad itu belum pasti katanya. Dari mana kamu tahu? Ya kata dia, karena saya udah baca-baca juga kata dia, apa kitab punya bos saya itu katanya. Bilang imannya, saya bilang walaupun dia di neraka sekalipun masih insya Allah saya bilang masih ada syafaat, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Nah itu kira-kira ayatnya gimana supaya jelas gitu saya nunjukin ke dianya Bang. Iya, jadi bagi kita umat Islam jaminan Allah Subhanahu wa taala itu sangat terang benderang. Sedangkan Yesus dikatakan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus yang dimaksud di sini adalah Yesus yang lain dengan yang Yesus yang orang Kristen sembah. Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui dia, itu adalah seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan Yesus yang ada di buah bibir orang Kristen itu adalah Yudas Iskariot, pengkhianat yang dihukum gantung, yang mati terkutuk di atas tiang salib yang mereka sembah. Itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang mereka katakan Yesus itu adalah Yudas. Dan itu saya bisa buktikan sesuai dengan data Bible. Sedangkan kalau jaminan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga umatnya diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kata Allah, wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai rasulku Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa upah mengikuti Rasulullah? Kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Jadi kalau ada manusia dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ini mau dibawa kemana? Ke neraka atau di surga? Kalau pencipta surga mencintai kita, maka tentu kita akan ditempatkan di tempat yang mulia. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka orang-orang yang ikut kepada Rasulullah yuhibbukumullah, Allah pencipta langit dan bumi akan mencintainya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dzunubakum, seluruh dosa-dosa mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran.
diampuni, dosa-dosa dihapuskan ketika mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Permasalahannya sekarang adalah ketika dikatakan siapa yang ikut Rasulullah akan dicintai oleh Allah, siapa yang ikut Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan semua dosa-dosa ketika orang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa manusia itu sudah nggak ada, kemana dia pergi? Ke surga, ke jannah. Jaminan ini jaminan Allah. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 31. Yesus mengatakan, ini kembali kepada Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29, orang-orang nantinya seluruhnya akan dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan dari kubur. Orang yang melakukan amalan baik maka akan hidup kekal, surga. Orang yang dibangkitkan penuh dengan dosa akan dibangkitkan ke neraka. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus ini mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Berarti yang mengajarkan menyembah kepada Yesus siapa? Kristen. Iya. Itu tadi surat apa, Bang? Ali Imran ayat 31. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara halu bahwa yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria. Yang mereka sembah berdasarkan data yang ada di Bible adalah Yudas Iskariot sang pengkhianat. Oke. Al Imran ayat berapa, Bang? Ayat 31. Sumpah saya nggak keliru. Iya. Oke, sebelum saya closing, Bang, saya ini adalah idola Abang, Bang ya. Idola Bang Juma, ya. Nah, ini memang betul-betul realita. Nanti saya bujuk teman saya itu nanti malam naik ke room diskusi yang ada Bang Jumanya. Nah, terus untuk yang di bawah ini nggak usah bupek amat ya. Saya ini asli orang Lampung. Di Lampung itu nggak ada 100% Muslim. Jadi jangan bupek amat ngomong-ngomongin saya nyamar. Ya. Dari namanya aja udah ketahuan beliau Muslim. Haleluya. Gitu. Iya, lebih bupek amat orang. Nggak mungkin Oten menggunakan kata ini. Fakta. Saya Bang, terus terang Bang, kalau Bang Juma itu seorang pemimpin di dalam peperangan, saya siap jadi jenderal Bang Juma. Iya, tenang saja. Demi Allah saya, Bang. Iya. Siap. Nah, oke Bang Juma ya. Tengok foto profilnya loh, foto profilnya banyak Bang Juma. I love you Bang Juma. I love you too, my brother. Masya Allah. Thank you. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya. Semoga dia bisa selamat ini teman saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik sahabat, saya izin sejenak ya. Saya azar dulu, habis itu kita dialog lagi. Iya Deng, iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf hormat ya untuk Bunda Rahmadok, Bang Zuma juga atas ketidaksopanan dari saya terjadi tadi, mungkin takutnya intermezzonya terlalu banyak kan. Nggak ada, iya. Biasa aja. Cuman ini aja. Iya kan tetap aja Bun, jaga sikap lebih baik. Lah, orang yang kena